Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di Pick a Card Reading lagi. Hari ini judulnya adalah ciri sifat karakter your soulmate atau true love, twin soul, twin flame, whatever it is. Pokoknya your counterpart, your person yang akan datang ke kamu. Kira-kira seperti apa ya? Nanti aku akan lihat kira-kira bentukannya soulmate, twin soul, atau twin flame, atau ya another karmic lagi. Tapi sih jarang ya another karmic, karena memang aku ngambilnya tadi meditasinya minta kepada Tuhannya, minta dilihatkan true love-nya teman-teman, dan ini harusnya memang kayak belahan jiwa gitu ya, bukan karmik doang. Oke, nanti aku akan lihat dari mungkin umur atau perbedaan umur kalian. Jadi mungkin kalau umur banyak ya, tapi perbedaan umur atau kapan ketemunya gitu-gitu segala macam. Tapi memang lebih spesifik ke sifat ciri karakter. Jadi kira-kira kayak gimana sih, atau mungkin dia temennya teman kamu, ketemunya kayak gimana. Pokoknya all the things about apa ya, the person gitu loh. Bukan kayak beda umur kalian, enggak, tapi gimana cara ketemunya sampai detail-detailnya ini orang tuh kayak gimana, lebih kayak gitu sih. Pengennya seperti itu, tapi seperti biasa Roro intuitif, readernya, bukan kayak ngelihat bener-bener dari numerologi atau angka-angka doang gitu-gitu. Enggak sih, enggak tipe seperti itu ya. Aku nggak menyalahkan reader yang seperti itu, semua orang pasti punya gaya atau ciri khasnya sendiri-sendiri. Kalau Roro intuitif, nanti tiba-tiba serak nya kemana gitu loh, kayak ada rasa uh, instiknya Roro, kayaknya ngobrolinnya ke arah sini, mungkin ternyata lebih banyak saran supaya kamu bisa lebih cepat ketemu sama si doi, mungkin kayak gitu. I don't know, nanti kita lihat bentukan readingannya ini seperti apa ya. Oke, seperti biasa nanti ada 3 pilihan kartu teman-teman. Aku harapkan dari sekarang banget teman-teman mulai relax ya, dan banyakin doa of course, karena aku pengennya ini memang bener-bener bisa membantu teman-teman untuk nanti mencari dan mengafirmasikan sifat-sifat yang di sini. Amin, amin gitu. Yang ini gue suka sifatnya, amin gitu loh. Jadi relax tapi fokus, dan juga banyak doa ya dari sekarang. Oke, nanti aku akan pakai ini gelang kristal untuk membantu pile number 1, 2, and 3. Pilihannya seperti apa, tapi look at this, ini banyak banget kartu-kartu yang aku pakai. Di sini pun nanti banyak lagi. Nanti kita lihat dari dice atau dadu ini juga. Terus nanti kita lihat juga mungkin cakranya dia tuh mana yang lebih bersinar. Terus mungkin kelihatan di sini zodiak atau sign-nya dia. Wah, macam-macam. So, stay with me baby. Oke. Seperti biasa aku akan mengambil beberapa kartu. Banyakin doa teman-teman dari sekarang ya. Aku akan ngambil dari sekarang. Pile number 1, 2, and 3. Who is your soulmate? Sifat ciri karakter. Please guide me, God. Oke. Sifat ciri karakter pile number 1, 2, and 3. Your person, guys. Pile number 1, 2, and 3. Here we go. Okay. 2 and 3. Kalau kata temen aku kalau udah ngomong 1, 2, and 3 kayak coachnya mau latihan senam. Alright, selanjutnya kita lihat dari yang lain. Ini kebanyakan sifat-sifat gitu loh ya, sifat-sifat dan hal-hal yang mereka lebih prioritaskan dalam hidup. So nanti kamu bisa lihat nih, kalau ngobrol nanti suatu saat nanti sama orang ini, ternyata kamu tahu nih, ini yang diomongin Kak Roro nih nanti gitu. Oke, 1, 2, 3, here we go. Pile number 1, 2, and 3. Who is your soulmate teman-teman? Gimana sifat ciri karakternya? Tadi ada worry, ada grief. Nih aku ngeliatnya banyak banget dari kalian yang deg-degan banget sih. Ini worry banget. Ini apa nih tuh? Pride datang 2 kali. Wow, santai teman-teman. Santai teman-teman. Aku ngeliatnya juga si jomblo-jomblo di pile number 1, 2, and 3, teman-teman semua ini banyak yang pengen yang dapetnya yang wow, atau kamu memang pride-nya juga oke di masyarakat. Mungkin misalkan kamu anak pertama, atau kamu juga mungkin S1, S2, S3, atau sesimpel lu cantik banget ngerasa gitu, pekerjaan oke banget, atau kalau yang sekolahnya di tempat yang oke banget. Jadi kayak
pengen punya orang tuh yang juga oke banget juga, jadi agak susah dapetin pasangan. Bisa vice versa, bisa jadi kamu yang selalu dapetin orang yang kayak gitu, makanya nggak jadian-janjian karena dianggap levelnya kamu beda sama level dia, something like that. Karena aku ngeliatnya kayak kalian pernah ketemu beberapa soulmate dalam hidup kalian tapi nggak jadi. Aku ngeliatnya kayak gitu, berasa banget ya aku. Kalian pernah kok bersimpangan jalan sama beberapa soul family kalian, tapi kenyataannya yaitu ada yang terlalu ragu karena beberapa keadaan, jadinya nggak bersimpang lagi jalannya, udah bersimpangan, ngecross, abis itu pisah lagi gitu loh, something like that sih cara perjalanannya. Berasa banget ya aku dari tadi nge-shuffling kartu ini yang emotion ini. Alright, pile number 1, 2, and 3 kita lihat sifat ciri karakter your soulmate. Nah, oh my god, seru banget sih ininya, balance. Oke, aku mau kasih disclaimer dulu, mumpung belum mulai. Ini soulmate atau soul family tuh jumlahnya banyak. Jadi kalau kalian ternyata memang kurang suka sama sifat karakter yang di sini, nggak apa-apa ya, aminkan aja yang baik-baik dan ya udah gitu. Kalau memang ketemu sama orang yang seperti ini ya udah, nggak usah dibaperin, oh tapi dia kan soulmate gue, kata Kak Roro, ya itu berarti ya itu soulmate, berarti itu jodoh gue. Enggak, jodoh tuh banyak teman-teman. Mungkin salah satu dari kalian viewersnya aku juga ada beberapa jodohnya aku, berapa soulmate-nya aku, tapi nggak semua soulmate itu pasti harus jadi pasangan, enggak. Bisa jadi memang jadi teman hidup, I mean like ya kita berjodoh di konten ini gitu-gitu loh ya. Jadi jangan terlalu dibaperin ya. Ini salah satu yang energinya terkuat dan mungkin paling kental sama kamu untuk saat ini. Jadi bukan berarti kayak oh harus dia 100% sama kamu, enggak kayak gitu cara mainnya, oke? Alright, sebagai penutup aku pengen pakai ini sih nih nanti. Sifat ciri karakter, yes, opportunity, ada sukses, ada choose a new direction, ya kan, bener kan? Kamu udah berapa kali dapat opportunity atau kesempatan ketemu sama soulmate-nya kamu, ada kesuksesan yang luar biasa di kamu atau di orang yang kamu sukain waktu itu, tapi ya itu dia, ini yang kayaknya nggak bikin kalian cross the path, akhirnya pisah lagi. Ini berasa banget dan ternyata benar keluar di sini kalau kamu lihat ini kayak gini. Dan langsung aku dapat insting, cara bacanya adalah kamu tuh pernah ketemu sama orang yang sukses banget, atau kamu lagi sukses juga waktu itu, lagi di atas angin, lagi banyak yang suka. Sukses itu kan bukan berarti duit doang ya, ada yang suka sama kamu, atau kamu lagi emang di atas awan gitu, banyak kerjaan yang kamu lebih prioritaskan, something like that, dan akhirnya kalian nggak jadian. Tapi ada beberapa yang memang udah ketemu sama soulmate-nya waktu itu. It's okay teman-teman, ya bukan jodohnya untuk saat itu. Jadi nggak apa-apa, jangan diseselin ya, jadi pelajaran aja, nggak boleh kayak gitu mungkin ya. Oke, nanti lebih detailnya sifat ciri karakter ada di sini. Ini nanti seperti biasa juga aku akan ngambil lagi, tapi kayaknya kalau ini aku ngambil juga deh dari sini deh, mumpung energi kalian masih tebal banget nih aku ngeliatnya. Oke, sifat ciri karakter pile number 1, 2, and 3, here we go. Sifat ciri karakter soulmate, soul family, true love, pile number 1, 2, and 3. Oke, aku akan ngambil ini. Oke, bottom of decknya gila banget, broken heart. Yes, aku ngeliatnya udah pile number 1, 2, and 3, sorry to say, tapi memang kamu udah terlalu banyak gagal. Entah ya tadi aku bilang, mungkin kamu punya direction atau punya hal-hal lain yang lebih diprioritaskan zaman dulu, atau selalu ketemu orang yang tidak selevel sama kamu, kamunya sayang sama dia, dianya level sayangnya nggak terlalu sama kamu ya, gitu-gitu. Jadi nggak seimbang, karena tadi juga dapat balance ya. It's okay, itu hanya past life-nya kamu. Aku ngeliatnya kayak gitu, bukan berarti kamu akan terus-terusan kayak gitu cycles pacarannya. Oke, dilihat dari sekarang teman-teman, pile number 1, 2, and 3. Kalau memang kalian bisa lihat dari sekarang tanpa bantuan kristal juga nggak apa-apa. Mainkan intuisi kalian, berserah sama Tuhan, jangan lupa berdoa dan tarik nafas supaya intuisi kalian tuh kencang, tarik nafas yang bagus, oke? Tapi kalau memang masih butuh kristal, tetap harus didoain supaya memang kayak
insting kamu yang masuk ke sini. Oke, aku akan ngambil ini teman-teman, pile number 1 dengan lambang si Rose Quartz and Carnelian. Untuk teman-teman yang minder, untuk teman-teman yang ngerasa terlalu tomboy atau kayak feminin energinya kurang, bisa pakai ini. Untuk anaknya kalian juga bisa, yang suka ngamuk, yang suka kayaknya kasar banget, itu boleh pakai ini. Minder, tidak apa ya, tidak ngerasa cantik ganteng, boleh pakai ini. Cewek cowok sebenarnya. Kalau cowok nggak usah pakai, kalau malu warnanya seperti ini, taruh di deket kamu tidur atau di tas kamu juga nggak apa-apa. Oke, pile number 2 dengan lambang, wow, yes, di sini ada si gelang amethyst and lava stone. Akhir-akhir ini suka keluar ini, memang untuk move on ya, kayaknya kamu harus tenang banget batinnya baru dapetin si pasangan yang baru. Aku ngata di sini harus totally reborn, rebirth, move on. Yang pile number 2. Pile number 3 dengan lambang si gelang aura. Ini perpaduan dari citrine, clear quartz, and aura quartz, angel aura quartz ya. Semuanya premium quality. Kalau yang ini memang grade-nya AAA. Harganya beda sedikit, yang lain 100 ribuan. Kalau ini 125 ribu. Ya beda 25 ribu, tapi bagus. Yang mau beli kristal, aku sekalian promosi. Kalau yang mau beli kristal silakan di Instagram aku di @spero_roro, sperororo ya. Silakan, harganya kurang lebih 100 ribuan aja. Bisa konsultasi gratis ke aku kalau memang mau beli, konsultasi dulu mana yang paling cocok. Oke, silakan DM aku di Instagram aku ya. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari aku akan mulai dari nomor 1, nomor 2 yang ini, dan nomor 3 si gelang aura ini. Oke, beautiful soul, segitu aja. Sampai ketemu di readingan ini. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 1 dengan lambang si Rose Quartz and Carnelian. Ini gelang untuk meningkatkan feminin energinya kalian. Cewek cowok sebenarnya bisa pakai, anak kecil pun juga bisa pakai. Yang memang kalian ngerasa anak kalian gitu ya, tomboy banget gitu ya, atau memang kayak sering ngamuk, kayaknya tuh nggak apa ya, nggak tenang. Karena perempuan itu juga bukan ngomongin cewek gender doang, tapi ngomongnya tentang kayak lemah lembut, something like that. Jadi boleh dipakai kalau kalian ngerasa, wah gue punya saudara kayaknya tantrum mulu atau ngamuk mulu, boleh pakai ini, dibantu ya. Yang minder juga ngerasa nggak cantik, nggak menarik, boleh pakai ini untuk menarik. Misalkan kamu sales atau kamu memang di public area ya, kerjanya boleh pakai ini supaya lebih keluar sisi aura menarik hatinya gitu. Oke? Dan aku yakin ini ada ada sinkronisasinya sama kenapa kamu belum dapat pasangan. Mungkin kamu emang agak minder, mungkin dengan berat badan atau penampakan kamu secara fisik yang kamu ngerasa kayak kurang menarik gitu. Bisa gara-gara itu makanya nggak dapet pasangan, atau kalau udah dapet pasangan kayaknya dianya tiba-tiba ngeghosting gitu. Coba kita lihat ya, karena aku yakin nggak ada yang kebetulan. Coba kita lihat pile number 1. Nah itu sebagai saran sih, aku juga tiba-tiba langsung dapet itu sebagai saran tanpa aku harus ngelihat prediksinya. Itu saran yang pertama, jangan terlalu minder atau jangan terlalu keras, jangan terlalu kayak dominan, tapi dominannya itu ke arah yang maskulin banget. Mau kamu cewek atau cowok tetap harus punya energi feminim, energi yang lemah lembut, energi yang pakai hati, energi yang ya gimana sih, layaknya keibuan gitu loh ya. Aku ngeliatnya seperti itu, karena kalau enggak susah dapet pasangan. Mau kamu cewek, mau kamu istilahnya mau kamu ketua kelas, presiden, bos, tetap harus ada lemah lembutnya. Kalau enggak ada yang suka gitu loh. Nggak seharusnya kamu maskulin terus gitu yang ditampakkan. Intinya kayak gitu. Sorry, tiba-tiba ngerasa kayak gitu. Aku biasanya nggak terlalu panjang ngomongin tentang permulaannya ini, tapi dapat banget energinya itu. Aku harapkan itu memang bermanfaat buat kamu. Oke, aku udah mulai dapat ini. Entah kenapa udah selesai ngomong itu langsung dapat, nggak aku lebay-lebayin, beneran langsung klik. Oke, here we go. Ciri sifat karakter orang yang akan dekat sama kamu, datang ke kamu dalam waktu dekat. Pile number 1. Ada ada 3 of Wands. Oh my god. Ada 2 of Wands. Wow. Ada Queen of Cups. Dengan bottom of deck-nya ada si Emperor. Wow. Wow, baru gue ngomong kayak gini. Baru gue ngomong kayak jangan terlalu maskulin dan segala macem.
Wands itu lebih kayak maskulin, entah kenapa, karena yang pertama dia energinya energik banget, energinya itu kayak hap 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 gitu ya. Wands tongkat, artinya memang kayak geraknya cepet, itu satu. Yang kedua, Wands itu juga kayak rulesnya rules by cakra ketiga gitu ya. Jadi ngomongin tentang fire sign, ngomongin tentang kayak uh, emosi yang meluap-luap. Bisa jadi emosi yang meluap-luap itu bagus, artinya memang dia itu kreatif, energinya nggak cepet habis, energinya kayaknya tuh yang tadi aku bilang hap hap hap, kerja kerja, ayo ayo, kalau ngejerin kamu juga wow gitu. Tapi itu dia kayak kadang-kadang dia tidak melihat pakai hati, walaupun sebenarnya dari di hatinya itu kebaperan. Ada Queen of Cups, kalau dia udah suka sama kamu bakalan lama-lama kelihatan kalau dia suka sama kamu dan dia ngejerin kamu banget. Aku ngeliatnya kayak gitu. Tapi Two of Wands dan The Emperor ini hal yang sama, yaitu dia bakalan punya punya apa ya, punya masa dimana dia bakalan diem dulu. Two of Wands itu tipe yang stagnan, tipe yang diem, tipe yang kayak nggak ada gerak, pause gitu loh. Jadi pause tuh jangan bilang maksudnya pause Paulus, maksudnya pause itu apa, diem. Dia bakalan diem dulu, dia bakal ngelihat ini bener gak sih, karena Three of Wands juga ngomong tentang foresight ke depan. Dia bener-bener pengen tahu ke depannya ini orang bisa gue jadiin cinta yang terakhir buat gue apa enggak. Nah ketika memang dia udah ngerasa seperti ini, dia udah ngeliatin kamu dari jauh layaknya seorang emperor. Emperor ini ngeliatin orang dari jauh banget. Dia ngeliatin ini bener gak sih bintangnya gue. Jadi dia tuh kayak sengak, kalau bahasa Betawinya sengak. Mudah-mudahan kamu tahu artinya sengak, songong deh. Dia ngerasa songong banget. Kalau dilihat orang tuh dia songong yang nanti suka sama kamu, karena dia pasif terus kayak berlenggak-lenggok sesuka hatinya dia nggak mau maju gitu-gitu ya. Terus dia ngerasa auranya bintang banget, auranya disukain banget sama kamu. Jadi kayak pasif agresif ini orang menurut aku yang bakalan deketin sama kamu. Karena ya itu dia yang tadi aku bilang, secara apa, pemikiran dia itu orang yang udah mateng. Kalau aku ngeliat orangnya, kata-katanya mateng. Entah nanti dari umur bagus apa enggak, nanti aku akan lihat satu persatu. Tapi yang aku lihat sekarang sifatnya itu udah mateng. Dia udah terlalu banyak trial and error, atau terlalu banyak apa ya, ya cerita cinta di masa lalu. Entah karena dia udah ngeliat orang-orang penuh dengan drama cinta kasihnya, atau memang dia udah bijak karena memang dia udah mengalami pergumulan cinta selama ini. Dan ini yang bikin dia itu nggak usah terlalu terburu-buru kalau masalah sih ini pasangan gitu loh. Dia energinya santai aja. Emperor tuh energinya santai banget, santai kayak di pantai. Kalau kamu lihat kakinya begini, tangannya begini, udah dia kayak ngeliatinnya ke sana nih. Emperor tuh selalu melihat kayak ke kiri, ke kanan, atau ke belakang, yang mengibaratkan dia ngelihat situasi dulu, dia cek ombak dulu. Kalau misalkan menurut dia ini adalah sesuatu yang beruntung, atau di sini ada ladybug yang artinya kayak ini sesuatu yang bisa mekar, sesuatu yang memang bisa dibawa ke masa depan, dia akan melihat kanan kiri dulu, apakah ini adalah mataharinya atau sekedar pelangi doang. Aku ngeliatnya kayak gitu kata-katanya. Ini pure langsung dari pikiran aku lontarkan. Dia ngerasa kayak gitu. Dia nggak mau kalau ini cuma pelangi doang. Ini dia pengennya bener-bener kayak ini mataharinya gua, dan dia bakalan ngeliat ini orang cuma ulet yang ulet biasa, apa emang ulet yang bakalan jadi kupu-kupu bertransformasi dari orang yang biasa jadi Queen of Cups-nya gue. Queen atau King of Cups ya, pokoknya apapun gendernya kalian, cewek cowok, pokoknya intinya kayak gitu. Karena dia benar-benar dalam hatinya itu dia Queen. Queen itu adalah sosok keibuan yang tadi aku bilang. Dia tuh orang yang kalau sayang banget. Dan dia nggak mau menampakkan itu karena dia ngerasa kalau gue menampakkan itu dari awal, kalau gue udah ketahuan bucin dari awal, mampus, nanti gue dibego-begoin lagi gitu. Jadi ini orang udah hati-hati banget. Kenapa? Karena dalamnya bucin. Aku lihat kayak gitu. Dia bakalan apa ya, pasif agresif yang luar biasa sama kamu. Ini nyebelin sih. Gini loh, nyebelin dalam arti gini, ini orang baik sebenarnya, cuma karena dia terlalu pasif, pasif yang menurut aku kadang-kadang salah tempat. Nanti kamu pun bisa jadi kamu yang mundur. Jadi saran dari aku, di saat ketemu orang seperti ini, yang pertama pasti doa, supaya kamu punya insting, kayak ada kayak kata hati kamu, ini bener gak sih orang suka sama gue apa enggak. Nah itu satu dulu. Yang kedua, memang dilihat gerak-geriknya, ada perkembangan sedikit apa enggak. Karena seorang emperor nggak mungkin nggak ada perkembangan. Kalau dia selalu di posisi Two of Wands yang dia diem lulu, kamu mulu yang kayak nanyain kabar, kamu mulu yang kayak ngode atau nyolek dia supaya ada percakapan, supaya bisa ketemu, terus-terusan seperti itu, no, ini bukan orang yang seperti ini.
Bukan, berarti ini bukan yang aku omongin di sini, itu bukan soulmate-nya kamu. Kalau misalkan dia tadinya diem, tapi lama-lama ada pergerakan dari 2 ke 3, terus habis itu lama-lama dia ngasih tauin kayaknya dia care sama kamu, walaupun nggak care-care banget gitu ya. Kalau udah mulai ada pergerakan seperti itu, yes, dia suka sama kamu, ada Queen of Cups. Tapi kalau nggak, jangan. Jadi harus ada pergerakan juga walaupun dia pasif. Karena banyak banget klien-klien aku yang bilang, iya kak dia memang pasif. Iya pasif, tapi kalau kebangetan itu bukan pasif namanya, emang dia nggak suka. Beda sama orang yang pasif, beda sama orang yang introvert. Orang yang nggak suka nggak akan ada pergerakan. Kalaupun ada pergerakan dikit nanti mundur lagi. Nah, majunya 1 langkah, mundurnya 2 langkah. Nah itu yang harus kamu tahu ya. Ini orang baik. Kalau yang di sini aku bilang orangnya baik, dia memang hati-hati, makanya agak nyebelin, tapi nggak lama setelah itu dia bakalan maju. Dia bakalan maju 3 sampai 4 bulan setelah ketemu sama kamu. Memang agak lama, tapi nggak lebih dari situ. Makanya aku bilang, aku ngeliatnya 3 sampai 4 bulan dia bakalan bergerak. Karena di sini Queen of Cups sama Two of Wands itu melambangkan memang kayak pergerakan yang diem dulu. Queen of Cups juga diem di tepi jurang pantai gitu, dia ngeliat ombak, dia ngecek ombak. Nah itu yang aku bilang, kata-kata cek ombak ternyata ketemu di sini. Queen of Cups selalu kayak gitu, lambang di tarot yang benerannya gitu loh, ada di tepi pantai gitu loh, dia ngeliatin ombak. Nah aku ngeliatnya dia butuh waktu untuk bener-bener meyakini dirinya kamu layak untuk diberikan cinta, diberikan cup, atau diberikan wadah cintanya dia gitu loh. Nah, lebih dari 3 atau 4 bulan kalau dia belum bergerak, nah itu berarti bukan orang yang aku bilangin di sini ya. Ini orang bakal bergerak 3 sampai 4 bulan. Ada 3 dan ada 4 nomor. Nah, nomornya si Emperor. Dia orang baik. Kemungkinan besar dia adalah orang yang nggak terlalu tua daripada kamu atau muda daripada kamu. So far dia orang yang sama kamu. Kenapa? Karena di sini ada Queen dan di sini ada Emperor. Queen sama Emperor tuh hampir sama jajarannya, umurnya pun hampir sama. Karena Emperor itu artinya kan juga King. Jadi Queen dan King. Nah ini tipenya adalah aku ngeliatnya soulmate. Bukan twin flame, bukan twin soul. Ini soulmate. Bisa jadi beda cara berpikir, bisa jadi beda cara melihat segala sesuatu, cara berkomunikasi, love language kalian juga mungkin beda. Yang satu kayaknya di sini quality time, kalau yang satu di sini act of service. Karena Emperor itu pasif, tapi kalau kamu butuh bantuan pasti dia mau. Kalau Queen of Cups itu baperan, jadinya kayaknya lebih suka kalau nggak ketemu minimal chattingan yang banyak, jadi quality time. Jadi bisa jadi ini bakalan beda banget dari sign-nya kalian, zodiak segala macem, pendidikan, bahkan suku, bisa beda banget. Tapi yang aku bilang tadi, ini soulmate tipe-tipenya, jadi saling melengkapi dan saling menghargai. Jadi kadang-kadang mungkin dia nggak sama kamu pendapatnya, tapi dia saling menghargai. Aku lihatnya kayak gitu. Kisahnya lumayan bagus nanti ke depannya, cuma awalannya aja 1 sampai 2 bulan, 3 bulan tuh pasif banget dianya. Untuk sampai kayak dapat klik momen dia, yuk kita pacaran, yuk kita nikah, gitu-gitu sih. Aku ngeliatnya gitu. Kita lihat lagi dari yang lain teman-teman, zodiaknya atau apanya. Yes, show the world the real you. Real. Dia bakalan lama untuk ngasih tauin the real you, perasaannya dia. Dia bakalan tipe orang yang kelihatannya rebel, kelihatannya nyebelin, kelihatannya nggak acuh sama kamu gitu-gitulah. Padahal aslinya dia sangat-sangat suka sama kamu. Bisa jadi dia Aquarius atau air sign lainnya, tapi kalau kamu penikmat tontonan Roro, kamu tahu Roro nggak tipe orang yang suka banget ngelihat semuanya pakai berchart atau zodiak ya gitu ya. Karena zodiak itu jarang banget bisa sampai kayak klik kalau di aku. Karena aku tipenya seperti itu. Jadinya intuisinya jadinya nggak ke arah zodiak gitu loh. Ngerti ya? Jadi bukan masalah zodiaknya yang nggak bagus, tapi karena akunya sebagai reader dari dulu nggak terlalu suka mengaitkan dengan zodiak, jadi memang intuisi aku nggak ke arah zodiak. Bisa jadi memang Aquarius, kamu itu Aquarius, atau kamu air sign lainnya Gemini, Aquarius atau Libra, bisa jadi. Tapi once again aku nggak mau ngomongin tentang ini. Makanya aku jarang banget punya kartu deck yang ada zodiaknya sebenarnya. Ya ini karena cuma moon cycles aja kebetulan. Tapi aku ngeliatnya dari kata-kata show the world the real you. Dia bakal ngasauin ke kamu kalau dia sayang banget sama kamu at the end. Tapi memang butuh waktu banget untuk kayak, oke, gue suka sama lo, yes, I like you, I love you, and I wanna be your husband, I wanna be your queen, your wife, something like that. Dia bakalan yang kayak gitu lebaynya. Tapi nanti dia bakal ngangkat kamu nanti dari yang tadi aku bilang Queen of Cups, dia bakal ngangkat kamu nanti dari dari inian, dari laut gitu loh. Kamu diangkat banget, dan ini
bener-bener dia tuh kasih tauin semuanya kalau gue sayang, gue suka. Ini orang bucin, tapi nanti karena ketarik energinya Aquarius, energi rebel, energi yang suka-suka hati. Tapi energi Aquarius energinya so kreatif. Dia itu satu step di apa ya, di depannya zodiak yang lain. Dia so kreatif. Jadi kalau dia bakalan jadian sama kamu, kamu tuh yang bakalan dapet surprise, tipe-tipe yang kayak gitu. Walaupun dia tuh pasif orangnya, tapi pasti dia bakalan nemuin cara gimana caranya bikin kamu happy dan bikin kamu tuh kayak terbantu di setiap masalah hidup kamu. Ini orang gila sih, Aquarius tuh gila, wow, rebel banget, sumpah. What next? What's next? Sun. Udah aku bilang ini The Sun, ini sama seperti dari tadi aku ngomongin The Sun, The Sun, dan The Sun. Kalau kamu nggak skip ini ya, dari tadi aku bilang dia bakalan dia bakalan melihat kamu seperti mataharinya dia, dan dia juga bakalan pengen jadi mataharinya kamu. Dia bakalan selalu ada buat kamu walaupun nyebelin. Aku selalu bilang matahari itu nyebelin. Kadang kalau lagi panas banget, apalagi akhir-akhir ini, Roro lagi bikinnya ini di akhir Mei 2021, ini lagi panas banget, terik banget. Tapi I love the sun energy itu luar biasa. Nah ini orang juga kayak gitu, mungkin nyebelin, mungkin kayak bikin kamu kadang-kadang keki, tapi dia bakalan kayak wow, bikin kamu ngerasa wow gitu loh. Aku nggak tahu kata-katanya lagi selain wow. Lihat deh, ini selalu kalau kamu lihat sinkronisasinya, ini cewek yang lagi ada di air dan kayak lagi mau ngambil kayak ikan atau apalah yang ada di air ini. Aku bilang tadi dia tuh bakalan kayak nunggu di air, sama kayak Queen of Cups. Aslinya Queen of Cups nggak kayak gini, nanti aku kasih lihat. Queen of Cups aslinya kayak gini, dia nunggu lihat di air itu apakah di air itu memang ada yang bermanfaat buat dia. Nah once dia tuh ngerasa kamu bermanfaat, istilahnya bermanfaat bukan benefit, tapi I mean like kamu worth it untuk diperjuangkan, dia bakal perjuangin kamu gila-gilaan. Ini kalau kamu lihat, kalau pengen lihat Queen of Cups yang dari deck yang lumayan aku suka, lihat ya, dia tuh bakalan ngeliat ke sisi pantai, diem sejenak, nggak apa ya, nggak nanya teman-teman, nggak nanya orang-orang, dia cuma kayak nanya sama instingnya sendiri, yang artinya dia nanya sama batinnya, sama kayak Tuhan gitu ya, di dalam doanya, dan di dalam apa ya, kesendiriannya. Ini orang bener nggak ya? Kamu tuh bener nggak ya? Kayak gitu. Oh my god, ini orang misterius. Kata-kata yang tadi aku cari misterius. Gila, dia punya pemikiran sendiri. Ada the depth. Udah gue bilang ini orang udah bertransformasi berkali-kali. Ini orang pernah mungkin ditinggal, memang bener-bener meninggal sama orang yang dia sayang, entah ibu, bapak, atau memang pasangannya. Mungkin dia duda atau janda, mungkin, atau ya biasa aja, belum punya apa istri atau suami tadinya, tapi memang pernah kayak mengalami shock terapi yang luar biasa, ditinggal mati atau memang ditinggal ghosting yang kayak hah gitu loh, kayak hah gitu. Aku lihatnya sih kayak gitu, yang bikin dia tuh memang jadinya sekarang kalau suka sama orang hati-hati banget. Ini hati-hati banget, luar biasa hati-hatinya. Kita lihat lagi dari sini, enlightenment. Sih, udah aku bilang The Sun lagi. Kalau kamu ngeliat tuh kata-katanya kayak seperti The Sun. Dia bakalan kayak nanya banget sama Tuhan dan sama instingnya dia, sama higher selfnya dia, sama kata hatinya, apa yang harus gue lakuin. Karena dia nggak mau macem-macem, teman-teman. Aku ngeliatnya bener-bener dia tuh pengen nyari matahari buat di hidupnya dia yang kelam, yang ya istilahnya sempat hidup segan mati tak mau. Dia bakalan kayak bikin kamu kayak bidadari kalau memang dia ngerasa kamu bidadari. Karena kenapa? Nyari orang kayak kamu tuh susah menurut dia. Dia pernah kayak sakit hati yang luar biasa, pengen mati juga, atau memang ditinggal mati sama orang, something like that lah. Pokoknya yang bener-bener trial and error dalam kehidupan percintaannya tuh luar biasa, godokan semestanya, luar biasa diolah sama semestanya, hancur berkeping-keping. Dan ketika ketemu sama kamu, dia bakalan diem dulu, mikir dulu. Dan mungkin ini yang aku bilang, entah kamu yang minder atau dia yang bakalan minder banget sama kamu. Aku sih ngeliatnya dia bakalan melihat kamu sebagaimana menariknya banget sih. Kalau kamu nggak menarik hati banget juga secara fisik dan secara sifatnya kamu nggak menarik hati dia banget, dia nggak bakal sama kamu. Yang tadi aku bilang, dia bakalan ngeliat kamu, dia bakalan kayak ngincer kamu, tapi juga tetap kayak jaga jarak gitu loh. Lihat dulu kamu tuh sebegitu menariknya apa enggak. Menarik bukan cantik doang, tapi dia juga bakalan lihat kualitas. Pokoknya menarik versinya dia. Karena sebenarnya dia juga dia juga sebenarnya nggak sepede emperor ini. Dalam hatinya dia kan bucin ambruk begitu ya, ambruk banget kalau udah sayang sama orang. Tapi dia memang karena lagi nyari orang yang benar-benar bisa sayang sama dia dan bisa dia sayangi banget juga. Karena dia tahu dia tuh juga orang yang susah untuk sayang sama orang. Jadi dia pengen banget kalau sayang sama orang tuh full.
Dia nggak mau setengah-setengah. That's why dia pengennya orang yang bisa menarik hati dia banget sih dalam hal apapun. Kita lihat langsung di sini ada as your angel. Yes, enlightenment as your angel. Tanya sama malaikat, tanya sama Tuhan. Lihat, sebegitu sinkronisasinya bagus banget. Jadi aku ngeliatnya orang ini memang udah segitu pasrah atau segitu apa ya, merasa hopeless gitu loh. Udahlah, terserah Tuhan mau kasih yang kayak gimana gitu loh. Aku ngeliatnya karena memang pernah di posisi hancur banget, udah nggak percaya cinta lagi, tapi tiba-tiba suka sama kamu, jadi dia merasa aduh ini gimana gitu. Di sini ada slow down. Oh my god. Gini, sebagai reader pasti sebenarnya gitu ya, pasti aku tahu bakalan sinkronisasi, bukannya kepedean, tapi pasti ya bersinkronisasi karena aku udah meditasi, aku juga seorang reader, pasti intuitifnya juga lumayan tinggi gitu loh. Aku tahu nih pasti ada sinkronisasi, tapi ketika dapat kartu yang terlalu sinkron dari kata-katanya, dari semuanya, ini kayak sebenarnya aku juga deg-degan dan kayak ngerasa gitu. Dan you know what, dapat slow down. Di sini kata-katanya ada pause and allow things to unfold. Yes, dia bakalan pause mode tipenya, dia diem dulu, slow down baby. Ini kata-katanya kayak aku ngeliatnya ini langsung kayak no, tunggu dulu, cinta jangan buru-buru, karena aku rasa terlalu cepat, ku takut semua palsu. Sorry kalau suara gue jelek, emang suara gue jelek, tapi tiba-tiba itu langsung ada di benaknya aku. Sama lagu yang slow down baby, na 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 gitu, aku langsung berasa lagu itu. Gila, gue langsung merinding, langsung suara itu dan lagu itu nongol di pikiran aku. Padahal itu bukan lagu yang maksudnya yang baru-baru, enggak gitu loh, ini lagu udah lama. Tapi tiba-tiba nongol di pikiran aku. Yes, itu mungkin kamu bisa dengerin lagu itu, gue nggak tahu lagu siapa, kalau nggak salah tuh bukan Terry ya, lagu siapa ya itu ya, Nindi, siapa, gue nggak tahu, pokoknya sempet hits lagu itu. Nah tunggu dulu gitu. Silakan didengerin lagu itu kalau kamu mau lihat liriknya, karena aku ngeliatnya sih itu lumayan ngena di kamu nanti, kisah cinta kamu sama si doi yang aku omongin di sini. Oke, kita lihat what else, sifat ciri karakter dia seperti apa teman-teman. Oke, aku mau ambil itu sifat ciri. Oke, dah, kita akan mengambil 3, pas banget, aku nggak lihat. Pertama di sini ada Ten of Acrons. Di sini Acrons adalah si Wands. Oke, lanjut. Sorry, tadi aku bersin. Ada the Tower. See, the Tower, the Death, rebuilding their life. Aku ngeliatnya memang kayak dia itu udah hancur banget sih. Tadinya udah sempat hancur banget. Dan ada Ace of Crystal, Ace of Pentacles. Wow, Ace of Pentacles itu new beginning banget. Aku selalu bilangnya Ace of Pentacles itu kayak the world dan kayak the wheel of fortune kalau di intuitifnya aku, di intuisinya aku. Jadi aku ngeliatnya memang the sun sama kayak di new beginning, karena tipenya gini nih. Nih, Ace of Pentacles kayak gini, kayak the sun gak tuh? Ya kan? Kayak the wheel of fortune juga kan, Ace of Pentacles. So, jadi aku ngeliatnya memang kayak Ace of Pentacles. Di sini ada Ace of Crystal. Ini dia memang kayak the sun buat kamu. Orangnya pasti orang yang baru. Aku ngeliatnya of course orang baru, orang yang sangat bersinar. Kemungkinan besar dia air sign atau fire sign, Aquarius, Libra dan Gemini, atau dia itu adalah Aries, Leo dan Sagittarius. But aku nggak pernah menyarankan kamu untuk melihat orang dari zodiaknya, karena kita nggak tahu sun, moon, rising, dan Venusnya apa. Apalagi kalau kita udah lihat birth chartnya dia yang luar biasa. Dan plus ditambah yang aku bilang, dia tuh udah bertransformasi. Dia tuh orang yang udah kayak berubah banget dari orang yang mungkin nggak percaya Tuhan, nggak percaya kekuatan ilahi, dia jadi orang yang percaya kekuatan ilahi. Dan orang yang seperti ini biasanya tuh bakalan berubah dari sifat, karakter, dan seakan-akan dari zodiaknya, ngerti gak sih? Karena ya bisa jadi dia once, tapi karena dia udah percaya banget sama ilahi dan instingnya jadi tinggi, seakan-akan dia berubah menjadi kayak semacam Scorpio, orang yang water sign-nya tinggi dan kayak hati banget gitu yang dipakai. Nah, beda kan, mungkin jadinya enggak, Karoro kayaknya dia Scorpio apa gimana, padahal dia bukan itu di berchartnya, di sun zodiaknya gitu loh ya. Jadi jangan lihat dari zodiak, saran dari aku.
Tapi kalau mau nambah-nambahin ya nggak apa-apa, paling aja memang ada. Ini kan general reading, fun reading juga ya kan. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita lihat lagi sifat ciri karakter dia. Ingat, ini orang bukan aku bilang pasti sama kayak kamu umurnya, tapi kurang lebih sama. Kalau cuma beda setahun, 2 tahun, 3 tahun, menurut aku sama sih ya. Ini orang sama kamu secara umur, secara apa sih? Secara pengalaman juga so far sama. Aku lihatnya gitu karena Queen and King. Terus ini orang baru, aku ngeliatnya bukan orang dari kisah lama, orang baru dan mungkin kamu nggak kenal. Maksudnya belum tahu nih, kenal sama tahu kan beda ya. Bisa jadi memang kamu tahu tapi nggak kenal dia secara nyata, atau memang bener-bener dia stranger alias kamu belum kenal sama dia. Ya, wow. Wow. Bisa jadi ketemunya memang di, kan ada Two of Wands. Two of Wands itu memang kayak dia megang dunia. Bisa jadi ketemunya memang di handphone. Ya, istilahnya memang dia followersnya kamu atau temennya teman kamu tiba-tiba ketemu, atau ya dari online dating. That's why dia maunya slow down, karena di online dating juga banyak fucker ya yang nggak bagus-bagus ya kan, player. Jadi memang dia maunya santai aja ya. Beda dunia juga bisa jadi, show the world. Jadi kayak beda yang bener-bener LDR suku gitu-gitu sih. Aku ngeliatnya gitu. Oke, ada Nine of Cups, dreams come true, fulfillment of wishes. Makanya aku bilang dia tuh bener-bener sesayang itu sama kamu. Ada Six of Cups. Tenang, aku ngeliatnya di sini Six of Cups-nya bukan masalah tentang apa ya, dia masa lalu kamu, no. Nggak kelihatan di sini masa lalu. Dan di sini yes, bener kan. Di sini ada the patient atau si the temperance. Ini aku ngeliatnya ini orang yang bikin kamu tuh ada oh my god, fertility itu di tarot biasa ini Empress, di sini dapat Emperor. Yes, ini soulmate, bener-bener ini counterpart banget. Ini pasangan banget, istilahnya King and Queen ya, itu pasangan. Jadi aku ngeliatnya kayak gini, ini orang bukan orang yang dari masa lalu kamu. Kalau Six of Cups selalu dibilang itu orang yang dari masa lalu kan, kayak mantan lah, mantan gebetan. Enggak, 0,001% menurut aku ini bakalan iya, ini mantan kamu. Kalau aku dari jalinan cerita dan dari insting aku, ini bukan orang lalu, ini orang yang orang yang bener-bener orang yang bener-bener baru, tapi bikin kamu ke-trigger dengan kisah lama, karena kamu udah punya kisah lama sama dia yang sama-sama, misalkan haru birunya sama, misalkan suka digostingin kamu, dia pun juga suka digostingin. Jadi kayak kisah baik dan kisah buruknya hampir sama, dan ini yang bikin kamu tuh kayak punya bondingan kuat gitu loh. Udah soulmate-nya kuat, karena soulmate kan pasti belahan jiwa, pasti bondingannya kuat, ditambah punya pengalaman trial and error selama ini dalam percintaan yang tipenya sama. Misalkan amit-amit kamu pernah ditinggal meninggal sama orang yang kamu sayang, dia pun juga kayak gitu. Jadi kisahnya sama, yang bikin kamu tuh punya memori yang ke-trigger, tapi ke-triggernya bukan kayak bikin kamu kayak gitu, enggak, tapi kayak ngasih tauin saling menguatkan gitu. Aku ngeliatnya saling menguatkan, karena di sini malah jadinya kayak ada kata-kata passion, gimana caranya kamu tuh menumbuhkan dari benih lagi cinta yang baru ini, kisah yang baru ini. Tapi passion juga ngomongin tentang slow down, jadi memang pelan-pelan hubungannya. So aku ngeliatnya memang di sini memang benihnya baru banget, nantinya baru ketahuan kayak gimana realnya kalian, rasanya kalian. Tapi pertama-tama memang kalian tuh kayak saling menguatkan sih, kata-katanya itu yang aku lihat sih, saling menguatkan, karena punya pengalaman pahit yang nyaris sama. Dan kalian ngerasa kayak waktu dapetin satu dengan yang lain ini, ketemu sama dia, dia ketemu sama kamu ngerasa dapet kayak dreams come true-nya kamu gitu loh, fulfillment. Jadi kayak ke fulfill gitu loh, cawan cinta kamu yang kamu selama ini pengenin itu. Aku lihatnya seperti itu. Dan masa lalu ini lama-lama tuh pergi, istilahnya tuh kayak masa lalu ini lama-lama kamu ikhlaskan. Kamu bisa, ini kan ibarat kayak kamu lagi gituin dupa atau apa sih, aku lupa nama iniannya ya, ritualnya. Kalau kita udah kayak mau mengikhlaskan orang yang pergi gitu, seakan-akan yang ngasih ini ke lautan. Dan ini aku lihat kamu bakalan seperti ini. Selama kamu sama ini orang, kalian berdua akan mengikhlaskan banyak hal yang sudah nggak worth it hidup kalian. Jadi aku ngeliatnya memang pertama-tama jadi sebagai tonggak dulu, seperti Two of Wands. Jadi kayak tonggak dulu, kamu jadi tonggaknya dia, dia juga menjadi tonggak kekuatannya kamu, ngobrol, cerita gitu-gitu sih. Barulah nanti timbul si rasa cinta ini dari the Empress ini. Kayak ada rasa menarik, ketertarikan gitu loh. Gimana ya, aku sih ngeliatnya sih kayak gitu. Kita lihat dari sini, aku nggak akan ngambil banyak teman-teman kisah cintanya seperti apa dan terus, karena ini tapi ini langsung keluarnya mirroring each other. Yes, aku ngeliatnya kamu tuh
punya kesamaan kisah lalu, makanya kayak gitu. Ke-trigger gue gitu. Oke, kita lihat dari sini. Oke, kita akan ngambil ini karena udah dapet. Wow, ada twin flames, bisa jadi memang kalian twin flames, tapi lebih banyak walaupun ini keluar, balik lagi aku selalu kasihnya lebih ke intuisi juga, bukan hanya kartu. Lebih banyak ini soulmate karena ada apa? Karena ada si Empress dan Emperor, and then juga King and Queen di sini. Jadi aku ngata kayak soulmate, tapi mungkin twin flame yang ngerasanya jadi kayak kembar, seakan-akan twin flame. Tapi balik lagi, twin flame di sini juga yin and yang, jadi ngebalancing hidup kalian. Yang tadi aku bilang, bikin kalian tuh bisa mengikhlaskan hal-hal yang udah nggak worth it di hidup kalian. Aku lihatnya kayak gitu. Yes, di sini lihat deh, ada being strategic, ada not showing hand, take a chance and take a risk. Aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi memang mereka yang suka sama kamu nanti, siapapun itu, sebenarnya banyak option untuk suka sama kamu, option untuk suka sama orang lain, atau option untuk sendirian. That's why aku bilang tadi, dia adalah orang yang pasif agresif. Sebenarnya dalam hati udah suka sama kamu, tapi dia nggak mau gambling, atau dia nggak mau istilahnya kayak suka-sukaan aja. Dia butuh waktu untuk kayak show the real handnya dia suka sama kamu, show the real apa ya, the real feelingnya dia gitu loh. Dia nggak tauin kalau di tangannya dia ada cawan, yuk kita nikmati cawan ini. Nah, dia tuh butuh waktu untuk itu. Aku lihatnya memang dia banyak banget option. Entah, aku belum lihat di sini optionnya itu secara dia memang punya banyak cewek atau cowok yang dia suka atau gimana, tapi memang optionnya dia banyak. Kita lihat di sini teman-teman, perbedaan umur atau apapun itu sebenarnya. Ada 5 dan 7. 5 dan 7, 5 dan 2, ya Allah. Aku ngeliatnya sih ini perbedaannya yang ini umur, I don't know, aku ngeliatnya tiba-tiba perbedaannya di sini umur, dan di sini adalah caranya kamu itu untuk berinteraksi. Langsung dapat kayak gitu teng waktu dapat 5 dan 2. Aku ngeliatnya memang di sini kalau dari kata-kata 7-nya ini memang di sini disuruh tinggal tunggu. Jadi memang kamu doa afirmasi aja, have a patient juga pastinya. Have a patient, sabar di dalam penungguan kamu, doain supaya memang kayak bondingannya kuat dan bisa kayak tiba-tiba ketemuan, entah gimana pun caranya. Tapi dari 5 aku ngeliatnya memang kayak perbedaan umur kalian sekitar 3-5 tahun. And then juga kalau ini 2 ini adalah cara kamu berkomunikasi. Aku ngeliatnya dia butuh waktu minimal 2 bulan untuk yakinkan diri dia tuh suka sama kamu dan sayang sama kamu. Bukan hanya menarik hati kamu doang dan kamu menarik hatinya dia. No. Aku ngeliatnya memang minimal 2 bulan, bukan 2 minggu, tapi 2 bulan. Dan pergerakannya kamu 3-5 tahun bedanya. Di sini nggak ada kata-kata 3, tapi aku ngeliatnya waktu ngeliat 5 ini, aku ngeliatnya 3-5 tahun. 3-5 pergerakan bumi. Jadinya aku ngeliatnya yes, bedanya segitu. Dari tadi aku juga bilang ini juga perbedaan umurnya nggak terlalu signifikan, makanya mungkin cuma ya kalau kita udah gede beda 5 tahun tuh kayak gue misalkan anggapnya 30 terus dapet cowok umur 35, ya nggak kelihatan bedanya. Ngerti gak sih maksud aku? Beda sama kamu umur 18 tahun terus dapat beda umur 5 tahun mungkin terlalu kelihatan, tapi kalau udah umur 25 tahun ke atas kayaknya beda 5 tahun tuh nggak terlalu ketara sih menurut aku ya. But ya itu cuma funnya doang, menurut aku seperti itu beda umurnya. Selanjutnya kita lihat teman-teman detailnya dia lagi, apalagi yang mau dikasih lihat ke kamu. Terus, mungkin dari ininya dia, dari sign-nya dia atau apa yang menonjol. Oke, kita lihat. Wow, yes and yes. Ini kalau kamu lihat tadi jumping warna ungu, yes, dia adalah orang yang intuitifnya tinggi karena dia udah berserah sama Tuhan. Di sini dapat tadi ada enlightenment, di sini juga ada as your angel ya. And then di sini warna biru, aku nggak tahu powerfulnya di masalah komunikasi dan di logika. Balik lagi di sini ada air sign juga, di situ juga ada emperor, orang yang pakai logika banget. Nanti dia bakalan ngobrol sama kamu, tapi dia juga ngobrol pakai logika, nggak mau terlalu kebaperan, nggak mau terlalu banyak ngobrol gitu-gitu ya. Dia nggak mau banget, dia tipe orang yang kayak ngobrol seperlunya dulu awal-awalnya, tapi kalau udah suka, deng, dia bakalan ngobrol apapun anything, hal yang nggak penting. Bahkan kayak aduh hari ini sorry banget, aku pernah punya klien yang kayak gitu, aduh hari ini aku tuh kayak susah banget nih pupnya, sampai kayak gitu tipenya. Aku ngeliatnya kayak gitu, nih orang bakalan ngobrol segimana ya bang sama kamu. Terus orangnya baper, of course dia juga kalau kamu lihat merah ini nggak bisa dibohongin. Aku ngeliatnya orang ini juga
merah ini cakra pertama ya. Jadi aku lihat tuh orang ini memang kayak yes, harus seimbang banget. Ini orang udah seimbang karena ada cakra 7. Jadi ini cakra pertama, nih cakra 7, cakra yang paling dasar dan paling atas banget. Ini orang udah seimbang banget. Entah dari karirnya udah oke segala macam, atau memang dari kayak cara berpikirnya udah oke, pokoknya udah seimbang banget. Tapi nggak enaknya orang yang seimbang banget ini, dia juga pengen punya pasangan yang seimbang juga. That's why aku ngeliatnya dia bakalan agak susah dalam melihat kamu itu menarik bener-bener apa enggak. Makanya kalau mungkin punya rezeki lebih, boleh pakai gelang ini untuk menemukan si doi ini, karena dia butuh banget orang yang memang bikin dia tuh ngerasa iya ini orang menarik hati gue banget, cantik, ganteng, dan kayak punya kualifikasi yang gue suka banget. Karena kalau enggak dia nggak bakalan mau, dia cuma seadanya banget sama kamu. Dan mungkin kamu jadi ngerasanya dia tuh kayaknya mau ngeghostingin kamu nih, orang yang suka sama kamu ini. Kenapa? Karena nih orang kok kayak maju mundur. Nah itu dia, kenapa dia maju mundur, karena dia pengennya memang pengen tahu dulu kamu tuh bener-bener sesrek itu nggak untuk dia. Aku lihatnya kayak gitu. Lumayan sulit ini orang, karena minimal butuh waktu 2 bulan komunikasi yang biasa dulu, baru nanti dia bakalan jeng ke kamu gitu loh. Tapi balik lagi ya, doain ini memang bener-bener oke, dan kamu sama dia nggak boleh kayak gampang kebaperan. Kamu sama orang kayak gini juga nggak boleh minder atau gimana, karena dia pengen punya orang yang tadi aku bilang seimbang. Kalau kamu kelihatan kebaperan, kamu kelihatan sering minder, makanya aku bilang ini kamu nggak boleh jadi orang yang baper dan minder. Kamu harus orang yang percaya diri seperti ini, memang rasa cantik walaupun nggak narsis banget ya, tapi orang yang pede, kelihatan confidence dari dalamnya, dia bakalan suka. Karena dia ngerasa kayak aduh, kalau orangnya aja masih aneh, baper, childish begini, gimana mau deket sama gue gitu loh. Dia nggak mau orang yang kayak itu lagi, karena dia memang minta wife atau husband materials gitu. Dia nggak mau jadi punya pacar doang. Makanya dia butuh orang yang seimbang, orang yang memang lumayan oke juga di masalah batin. Terus habis itu ya mungkin rajin ibadah. Aku sih ngeliatnya dia orang yang enjoy ya, bukan tipe orang yang ibadah banget, tapi dia bakalan melihat kamu tipe orang yang percaya Tuhan apa enggak gitu-gitu sih. Wow, luar biasa. Karena di sini memang tentang keibuan, jadi memang kayak tentang queen. Seorang queen, orang yang keibuan itu kalau ditarot yang menunjukkan memang dia pakai cinta, pakai hati, pakai perasaan, of course artinya juga pakai ketuhanan, tapi keimanan gitu ya. Tapi dia juga kayak orang yang sangat pintar berkomunikasi, pintar ngobrol, pintar juga nyari duit, mungkin pinter di sekolah, something like that. Makanya aku bilang ini orang maunya yang seimbang banget. Di masalah logika dapat, mungkin juga sifat sikap karakter juga oke, dan di masalah kayak apa sih namanya, fisik juga sebenarnya nggak jelek-jelek banget gitu. Karena aku ngeliatnya dia pengen juga sesuatu yang cantik. Queen of Cups, queen yang paling cantik, dan Empress apalagi queen tercantik di antara yang tercantik. Nah dia pengennya yang kayak gitu. Makanya ini agak-agak susah, tapi kalau dia udah suka sama kamu udah kayak dapet dunia sih. Ini orang baik banget sama kamu, bakalan kayak nge-treat kamu like a queen, like a king gitu. Sekian dari aku, Pal Number One. Wow, ini lumayan detail, mudah-mudahan berguna buat kamu dan kamu suka ya dengerinnya. Oke, Roro pamit, sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di file nomor 2 dengan lambang si Amethyst Black Lava Stone. Ini totally buat teman-teman yang susah banget untuk move on, silahkan pakai ini. Untuk orang yang punya akar pahit tentang apa aja, tentang pekerjaan yang sulit, tentang kesialan hidup yang kamu ngerasa kayak oh my god, kenapa Tuhan kok hidupku begini mulu, dan kamu sakit hati sama Tuhan, sakit hati sama semesta, sama orang-orang sekitar kamu, sama orang tua kamu ngerasa kayak orang tua kamu yang bikin hidup gue yang kayak gini, sama mantan kamu. Pokoknya mau move on, mau rebirth, silakan bisa pakai bantuan gelang ini ya. Mau beli gelangnya silakan juga lihat di Instagram aku di Spero_Roro, ada di description box namanya, linknya juga ada, bisa tinggal kamu klik, atau ya tulisannya namanya Spero Roro. Seinget aku sih cuma aku doang yang punya nama Spero Roro di Instagram, jadi nggak terlalu susah sih untuk melihat ya. Harganya 200.000 teman-teman. Gelangnya aku gelang kristal, dijamin asli kristalnya, kualitasnya juga oke kok, kebanyakan kualitasnya A ya, tanpa warna juga. Jadi memang warna juga pasti kayak nggak semuanya ungu, pink gitu-gitu, jadi bener-bener tanpa warna. Konsultasinya juga gratis kalau memang kalian pengen pesen ya. Harganya 200.000, dapat 2 jenis gelang.
Oke, teman-teman, aku sambil perkenalan energi ya. Kita mulai teman-teman lihat sifat ciri karakter orang yang akan datang sama kamu, soulmate, soul family, your person lah pokoknya. Twin flame, twin soul, whatever it is, teman-teman, kita lihat ya. Aku ngeliatnya ceria karena tiba-tiba gue ceria. Tapi nanti kita lihat ya, ini orang so fun. Kalau tadi nomor 1 lebih mature ya, beda umur dikit-dikit, 3 tahun, ini bisa jadi lebih muda atau malah lebih tua. Tapi who knows, aku belum dapet, aku cuma ngomong doang karena ini orang ceria banget dan bikin kamu ngerasa kayak beda banget hidup setelah ada dia. Itu insting dari kisi-kisi dari aku ya. Nanti kita lihat, aku harus ngambil lumayan intuitif karena ini jodoh orang, jadi gue mau banyak nih nanti shufflingnya. Of course, seperti biasa. Terus kita pakai ini dulu. Ini air biasa kok teman-teman, bukan air yang aku mantrain. Pastinya sudah aku doain, tapi nggak ada mantra-mantraan ya. Ini air putih biasa ya. Terus aku kasih beberapa kristal untuk proteksi, ngeprotek aku. Terus habis itu juga menetralkan energi dari yang jahat, dari dominan energi. Kayak tadi kan ada pile nomor 1 itu aku iniin dulu pakai paket proteksi aku. Ada juga di Instagram aku kalau mau beli. So fun, really so fun. Gue ngerasa kayak main ini sekarang, gue nggak bohong. Wow, lebay banget. Kenapa gue yang kena nih? Oh my god, so fun, so energetic. Ini padahal udah tengah malam banget. Tadi juga nomor 1 aku 40 menit, tapi nggak ada capeknya. Belum dapet ini insting aku belum dapet lagi selain so funny, so energetic. Ini orang aku ngeliatnya juga kayak apa ya, bukan tipe cinta yang bukan romantis yang gimana ya. Coba kita lihat deh kenapa gue merasa seperti itu. The Star, ada The Justice, oke. Seven of Cups. Kok di sini? salah sebentar. Bottom of decknya ada Nine of Cups. Oke, see. Kalau kamu nanya orangnya seperti apa, ini orang yang sifatnya, atau gini deh gampangnya, dia orang yang cantik atau ganteng, dia orang yang bukan populer gimana tapi eye catching lah. Kalau kamu lihat mungkin tipe yang Instagramnya banyak followers banyak yang nggak perlu kayak berapa juta orang ya, nggak perlu segitunya banget. Harus kita lihat juga dari beda-beda ya. Gue ngerasa 1000-an aja udah lumayan banyak dibandingin gue gitu kan, istilahnya gitu. Ini kamu dibandingin kamu lah, kita ngomongnya dibandingin kamunya. Dia punya kayak followers yang lebih banyak atau lebih aktif di media sosial, terus komen-komenannya itu tiap foto di Instagram atau foto di Twitter atau Facebook gitu ya, lebih banyak feedback komen-komenan orang dibandingin kalau kamu bikin foto gitu loh. Comparationnya atau timbangannya dari kamu tuh seperti itu. Tipenya seperti itu, tipenya sangat menimbang semuanya, baik buruknya, sangat menimbang karena dia tipe yang orang yang apa ya, banyak pertimbangan. Ini orang banyak banget pertimbangan dalam hidup. Yang pertama, dia itu The Star. The Star itu tipe ilustrasi atau gambarnya sebenarnya kalau di deck yang biasa dia tuh lagi menimbang 2 cawan. Hampir sama seperti The Justice, orang yang lagi menimbang. Tapi di sini nimbangnya bukan cawan, tapi yes, dia tipe orang yang menimbang dalam segala hal. Bahkan untuk berteman sama orang aja dia menimbang. Ini orang teman untuk happy-happy doang apa memang teman beneran? Aku lihat kata-katanya seperti itu. Dia tipe orang yang sangat menimbang. Ya, dan kalau nanti dia deket sama kamu, walaupun dia orang yang happy banget, tadi yang aku bilang, dia orang yang mengajak kamu untuk fun dulu, have fun dulu, bukan kayak fun maksudnya dia cuma pengen HTS-an. Aku nggak ngeliat ke situ, tapi dia mencoba untuk kayak melihat kamu bener-bener nggak, kamu itu selain funny, selain fun, tapi memang kamu juga punya, sorry banget, punya otak, terus kamu juga punya bibit bebet bobot gitu loh. Kata-katanya seperti itu. Jadi aku ngeliatnya memang dia ngerasa pengen banget punya orang yang funny dulu, tapi juga bukan main-main doang hidupnya.
Kenapa? Karena selagi atau, pas gitu loh, pas ketika lah, gue bingung kata-katanya, ketika deket sama kamu, maksudnya di saat deket sama kamu, bukan pasnya banget, tapi di masa dia deket sama kamu pun dia juga deket sama orang dan mungkin dideketin sama orang lain. Jadi dia tipe orang yang memang banyak gebetannya atau banyak temen yang tadi aku bilang, berasa banget dia cuma pengen deket dulu sama semua banyak orang, nanti baru dia seleksi dengan si Justice ini. Dia seleksi mana yang orang yang punya bibit-bibit bobot bagus, di satu sisi funny, tapi di satu sisi yang tadi aku bilang juga punya kecerdasan atau punya kapabilitas untuk dijadikan cewek atau cowok pasangan hidup gue gitu loh. Aku lihatnya seperti itu karena Seven of Cups itu tipe orang yang punya banyak pilihan di dalam hidupnya. Dia pengen orang yang di dalam hidupnya itu yang dia pilih yang bener-bener nanti bertumbuh sama dia. Ya dia nggak mau asal-asalan karena di sini juga ada kayak transformation, di sini ada kayak kupu-kupu. Jadi dia pengen bener-bener kayak dari ulet dulu nanti jadi kepompong dan kupu-kupu, yang artinya dia pengen sesuatunya tuh berkembang pelan-pelan pelan-pelan dan dia lihat nanti ujung-ujungnya mana kupu-kupu yang paling menarik hatinya dia. Aku ngeliatnya seperti itu karena entah memang dia itu punya banyak masalah dulunya, susah dapetin pasangan atau pasangan yang ngeghosting something like that, atau memang dia tipe orang yang memang kayak logika banget dan dia timbang semuanya, karena dia menimbang semuanya sih teman-teman. Aku ngeliatnya center of the readingnya kan the Justice ya, dia memang kayak gitu. Nah itu sifat yang kelihatan banget, itu sifat yang wow banget. Tapi tambahannya lagi, ini nggak semuanya karena nggak terlalu gede instingnya aku merasa seperti ini, tapi kemungkinan besar memang dia adalah orang yang bergerak di bidang kehukuman, misalkan gampangnya ya lawyer, bisa jadi lawyer, notaris, PPAT bisa jadi, terus habis itu juga mungkin polisi, kejaksaan, orang kejaksaan, orang kehakiman, mungkin dia ada di departemen kehakiman ya, tapi mungkin bukan orang hakimnya, tapi ya mungkin staff di situ, something like that. Tapi itu nggak terlalu banyak, mungkin cuma 10% doang, paling banyak dari yang nonton ini mungkin 10% dari situ, kayak polisi, notaris, PPAT, pokoknya orang yang kayak hukum gitu ya, yang di pengadilan. Mungkin dia juga jadi apa namanya, sorry nih, bisa jadi dia security, tapi security yang ada di pengadilan negeri gitu-gitu, ngerti ya maksud aku? Ini orang yang memang, karena aku yakin gak ada yang kebetulan, ini center of the reading, the Justice. Jadi memang bisa jadi sifatnya memang kayak the Justice ya, yang seimbang, tapi memang ini orang yang ada di posisi keadilan ya, orang yang bener-bener di posisi hukum, berasa banget ya aku. Tapi nggak banyak, dan nggak langsung kayak oh ya Justice hakim nih atau lawyer, nggak ada hubungannya di situ. Jadi mungkin kamu nanti bisa ngelihat kamu kerjanya apa, mungkin jadi dia kayak notulen di pengadilan, bisa jadi gitu-gitu. Jadi nggak perlu langsung hakim jaksa tuh, nggak ada yang kayak gitu, lumayan 10%. Tapi lebih dari situ ini hanya sifat karakter, dia memang tukang nimbang, karena di sini penimbangan, ini penimbangan. Jadi ini adalah tentang pertimbangan sifatnya dia, karena tiga kartunya ngomong tentang ini ya. Terus yang tadi aku bilang, dia orangnya santai, dia orangnya happy, yes, dia bakalan tipe orang yang suka ngajakin kamu dating, ngajakin kamu minum, ngajakin kamu ngobrol, entah minum santai, ngopi-ngopi cantik, atau bahkan ngebir cantik, something like that. Dia bakalan banyak ngobrol, banyak ketawa ketiwi, melihat sisinya kamu ketika kamu memang lagi sober banget dan kayak udah tipsi gitu-gitu. Dan dari caranya kamu ngobrol tuh gimana, cara pandangnya kamu melihat sesuatu, dia bakal ngeliat banget, karena dia menimbang kamu dari sisi cantiknya kamu, dari sisi fisiknya kamu, dan dari sisi kepintaran kamu, bahkan dari sisi kamu enjoy gak sih jadi orang, kamu easy going gak sih jadi orang, atau kamu orang yang baper banget, yang belum move on segala macam. Karena aku ngeliatnya dia orang yang udah move on 100% dari masalah hidupnya. Karena kenapa, dia udah tipe orang yang menimbang banget dalam hidupnya. Ya udah, yang selesai ya udah selesai sih, ngapain terlalu dipusingin. Walaupun ya mungkin dia hatinya juga masih kadang-kadang masih ambruk, masih sedih, tapi dia orang yang udah bener-bener tahu yang udah selesai ya selesai gitu loh. Kita lihat lagi dari yang lain, you are very close to achieving your goal. Yes, sama seperti Nine of Cups. Ini orang udah kayak tahu sih, udah tahu kalau kamu yang terbaik. Tapi dia bakalan yang tadi aku bilang, ngajakin kamu santai dulu, dan tetap dia masih punya option dalam hidupnya sambil nyari. Karena ya balik lagi, dia kan nggak bisa juga kayak Tuhan, kamu pun juga nanti ketemu sama dia kan nggak kayak Tuhan gitu yang tahu oh ya dia yang terbaik, kan nggak tahu. Jadi selama proses pun, walaupun dia udah tahu kayaknya kamu yang paling ngedeketin goalnya dia gitu loh, sifat sikap karakter yang dia suka banget, tapi dia tetap ngajakin kamu fun, dating dulu aja gitu.
Nanti kalau udah baru dia cut semua orang yang deket sama dia, karena di sini The Justice, dia bakal nge-cut semua orang yang kayak ya nggak lagi gitu jadi gebetan. Gue udah nemuin konklusinya, dia bakal ketok palu. Oke, gue sama pile nomor 2 nih, sama kamu nih gitu. Udah gitu aja. Aku lihat kayak gitu, dia bakalan adil banget sama kamu, dia bakalan jadi imam atau jadi makmun yang adil banget istilahnya ya. Dia nggak bakal minta hal yang nggak, menurut dia nggak penting-penting banget. Dia bakalan, ini orang nggak banyak nggak neko-neko tapi nggak romantis. To be honest, itu yang aku lihat nggak romantis. Walaupun di sini cupsnya 2. Kak Roro bukannya kalau cups itu lebih kayak ke hati, dia tuh baper seperti kayak Scorpio, Cancer atau si Pisces. Yes, bisa jadi dia mungkin ini apa ya, paling banyak ke arah baper gitu loh. Tapi bapernya dia atau love language-nya dia nggak tipe yang kayak apa ya, bucin gitu-gitu, enggak. Aku ngelihatnya dia lebih kayak ke arah kita have fun aja lah. Kalau udah have fun, lu tahu kok sebenarnya gue suka sama lu, orang gue ajakin lu dating, seneng-seneng gitu-gitu sih. Aku lihatnya gitu. Coba kita lihat dari yang lain ya di sini. Man holding a coin. Yes, dia ngehold. Aku udah bilang ini berasa banget sih, dia ngehold banget, dia suka sama kamu. Dia ngehold juga kalau misalkan dia lagi lupain orang. Makanya ini orang yang bener-bener udah seimbang. Kalaupun dia di dalam hati, tadi aku bilang dalam hatinya masih ambruk-ambruk dikit, tapi dia tahu udah yang udah terjadi udah lewat, masa lalu gue ya udah berakhir. Gue tetap deket sama orang, gue tetap happy. Balik lagi kata-katanya, gue bakalan tetap happy. Di sini ada pertimbangan, di sini juga ada option. Dia bakalan lihat option yang terbaik daripada gue galau di rumah. Ya udah gue happy, gue punya banyak gebetan, gue punya banyak temen, gue ketawa ketiwi, gue cari orang yang bikin gue happy gitu loh. Makanya aku bilang dia pun juga bakalan mau punya orang ya, kamu ya maksudnya pengen punya cewek atau pengen punya cowok yang juga bisa easy going, nggak terlalu baper, nggak terlalu juga apa ya, nggak terlalu baper di masa lalu, tapi juga nggak terlalu kayak gampang kan untuk oh yaudah yuk pacaran gitu loh. Nggak, tetap ada kayak kata-kata holding. Jadi nge-hold apa yang dia mau. Padahal kalian mungkin bisa di bulan pertama langsung jadian, bisa waktu lagi deket kamu bisa jadian sama dia langsung, tapi dia ngerasa enggak, gue butuh waktu untuk happy sama yang lain juga. Mungkin sekalian nyari tahu nih, bener nggak ini orang yang bisa bener-bener bikin gue move on dari masa lalu gue. Nah aku pun ngeliatnya juga, dia juga berharap kamu juga kayak gitu, nggak tipe yang galau. Mungkin kalau dilihat status WhatsAppnya kayaknya quotes sedih mulu, quotes sok bijak padahal kagak bijak aslinya, padahal malah ambiar gitu-gitu. Dia bakal ngeliat dari situ, karena aku ngeliatnya dia ngeliat dari tipe kayak cara kamu berfoto, dari cara kamu berpenampilan, karena The Star juga berpenampilan, dari cara kamu ngobrol, ketemuan apa ya, mengungkapkan isi hati. Dia bakal ngeliat kamu seperti itu, dia bakal ngeliat kamu dari segala arah. Ini orang awalnya nyebelin sih, mungkin kayak jadinya kayak ini ya, kayak fashion police jadinya ya, polisi fashion. Tapi kenapa? Karena dia pengen apa ya, kamu tuh goalnya dia banget, dreams come true-nya dia. Di sini ada goal ya, artinya tujuan hidup. Di sini ada North Star, ada star, dan di sini ada tentang dreams come true. Jadi dia ngerasa bener nggak ini orang yang gue impikan gitu loh, bener nggak sih ini mimpi jadi kenyataan deket sama lo gitu. Dia pengennya kayak gitu. Selanjutnya ada purpose, udah gue bilang purpose atau tujuan. I know what I am here to do. Demi Tuhan aku nggak lihat sama sekali dari tadi, ini baru aku ngeliat. Ungu semuanya, kalau kamu lihat ungu dan ungu. Yes, ini tentang ini yang tadi aku bilang. Dia udah tahu goalnya, dia kayaknya suka sama kamu, tapi dia nggak mau banget langsung kayak jebret, oke gue mau sama lo nih pile nomor 2. Nggak, dia bakalan happy semuanya, sambil dia juga ngelarin kerjaan yang lain, sambil dia mengelarkan juga hubungan yang lain ya, gebetan yang lain. Dia mungkin juga tanya sama teman-temannya, dia tanya sama teman-teman kongkonya, nih orang oke nggak ya, gitu-gitu tipenya. Dia bakalan kayak ngehold semuanya dulu, walaupun dia bisa sebenarnya deket sama kamu dalam waktu cepat, tapi dia mau santai sambil juga dipikirkan apakah ini purpose hidup gue, apakah orang ini yang bisa gue jadiin orang yang selamanya lah sama gue gitu lah. Intinya kayak gitu. Di sini ada impasse. Yes, dia sebenarnya bingung di sini ya. Aku ngeliatnya kayak impasse tuh artinya kayak dia nggak tahu lagi mau ngapain, entah karena memang ya balik lagi dia masih holding sama masa lalunya, atau memang dia kayak nothing tulus. Jadi kayak dia ngerasa kayak oh kalau misalkan nanti emang nggak ada harapan dan emang dia ngerasa impasse, apa ya, komunikasinya atau ada sesuatu yang nggak stuck tentang kamu, ya dia bakalan tinggalin.
ini orang nothing tulus banget sih, dan ini orang sebenarnya nggak bawa apa-apa, kayak gini, impas, udah tenang aja, tenang tuh dalam arti kayak ya easy going aja sama lu, gue nggak bawa apa-apa, gue juga mentok, sebenarnya gue nggak tahu hubungan ini mau dibawa kemana, intinya kayak gitu, let it flow, sambil dia deketin kamu, sambil dia menilai kamu. Nah nanti baru kelihatan di sini ada goalnya, ada kayak apa, ada kayak jalan setapak gitu, yang tadi dia pikir tadinya impas itu artinya kan mentok. Nah dia datanya mentok nih, nggak tahu mau kemana, mungkin dia masih ngehold kisah cinta dia yang dulu, dia nggak punya tujuan hidup, dapetin kamu dia ngerasa kayak masih ada, kayak tiba-tiba ada celah gitu loh dalam hidup percintaannya. Tapi dia nggak mau juga gampangan untuk kayak oke, gue sama lo deh, lo yang bisa bikin gue move on dari pasangan gue yang lalu. Enggak, dia juga pengen have fun, karena dia nggak mau dapetin musibah lagi, yaitu pisah, putus gitu-gitu. Makanya aku ngeliatnya dia nothing tulus banget nih orang. Ada let go sih. Ini orang bener-bener tentang holding di sini, aku mau bikin ini. Ada let go, ada man holding a coin. Ini orang masih ngehold tentang cinta yang lama, dan mungkin dia juga ngerasa kamu juga merasakan hal yang sama. That's why nanti ketemuannya pun untuk happy dulu, fun dulu. Dan tadi aku ngelihatnya memang nggak ada kayak langsung cinta-cintaan. Dan tadi aku bilang kayak gitu, kalau kamu inget. Kenapa aku ngeliatnya memang ini orang pengen keluar dari masa lalunya dulu. Dia nggak mau menggantikan posisi orang yang di masa lalu hanya karena dia kebelet pengen punya pasangan. Enggak, dia pengen membersihkan dulu, bener-bener totally move on dulu, let go di masa lalunya dia. Dia pun juga pengen kamu juga kayak gitu, let go masa lalunya kamu, santai bareng-bareng, ketawa bareng-bareng, sampai akhirnya cinta bareng-bareng. Jangan sampai suka-sukaan doang langsung cinta, nggak mau, dia nggak mau yang kayak gitu. Makanya aku bilang dia tuh butuh banget waktu untuk let go, untuk menyelesaikan masa lalunya dia nggak punya apa-apa, dia ngerasa sebenarnya tuh impas atau mentok di hubungan percintaan sama kamu, tapi sama kamu dia tiba-tiba dapetin dapetin harapan baru, tapi dia nggak mau juga ini harapan baru, harapan kosong. That's why dia juga butuh waktu untuk menimbang kamu. Nah tadi aku bilang ya tentang si pekerjaan ini nggak terlalu banyak, aku ngeliatnya justice ini lebih kayak sifat, tapi ya tidak menutup kemungkinan mungkin dia punya kerjaan yang berhubungan dengan justifikasi gitu ya. Selanjutnya di sini ada love is all around you. Oke, there is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as truth. Yes, love is all around you. Jadi sebenarnya ya itu sama seperti you are very close to achieve your goal. Sebenarnya kalian berdua udah saling sayang, kalian berdua udah punya kayak celah di masing-masing. Yang tadinya mungkin susah untuk melupakan mantan, tiba-tiba jadi lebih legowo untuk meninggalkan mantan. Yes, tapi dia pun pengennya kayak bener-bener meyakini dirinya, ini bener gak sih gue udah keluar dari masa lalu mantan ini gitu loh. Dia maunya kayak gitu. Jadi sabarin sama orang seperti ini sambil kamu juga emang memastikan ke dia kalau nggak ada lagi mantan kamu di hati kamu gitu. Karena dia juga nggak mau suka sama orang, maksudnya kamu ya, dia nggak mau suka sama orang yang memang masih mikirin mantan. Dia nggak mau juga. That's why dia maunya happy dulu, mengenal kamu lebih dalam. Ih, sebenarnya sweet sih kalau orang kayak gini harus santai juga. Nah, ini saran dari aku ya, kalau kamu memang tipe orang yang nggak terlalu suka untuk PDKT dalam waktu lama, ini walaupun soulmate kamu susah untuk kayak bener-bener sama dia nantinya. Ini kayaknya bakalan kayak ya udah cuma jadi soulmate, temen, tapi abis itu kayak ya udah nggak bakalan jadian sama kamu atau nikah sama kamu. Kalau kamu memang sifat dasarnya itu kayak males gitu kelamaan untuk PDKT ini lebih dari 3 bulan kayaknya sih PDKT-nya lama ini mah. Serius, karena di sini juga ada Seven of Cups, dia juga banyak gebetan atau banyak yang gebet atau banyak pertimbangannya ke kamu. Sebenarnya yang dia gebet kamu doang, Seven of Cups, tapi karena Seven of Cups ngomong tentang the healthiest option, the healthiest choices, dia bakalan cari cara yang terbaik dan cara yang paling oke untuk mendeketin orang, ngeliatin orang juga, ini orang bener-bener orang yang oke nggak gue ajakin temenan gitu-gitu. Jadi ini lama sih, walaupun di sini you are very close to achieving your goal. Dia tahu dia suka sama kamu dalam hatinya, cuma dia nggak mau kayak kepleset di cinta yang salah lagi. Nah ini orang di sini aja ada impasse, dia juga butuh waktu untuk let go masa lalunya. Nah ini tetap harus kamu lihat di sifatnya kamu dan di umurnya kamu. Kalau kamu umur yang udah aduh gue pengen nikah lah setahun 2 tahun lagi, nah ini orang aja bisa jadi PDKT sama kamu ya, bener-bener PDKT doang aja bisa 5 bulan 6 bulan, say, bisa 7 bulan.
gitu loh. Aku ngeliatnya kayak gitu, ya kan? Walaupun ada kemungkinan cepet juga, ada you are achieving your goal sama Nine of Cups, tapi berat kemungkinannya. Gini sih, ini orang bakalan ketahuan kalau suka sama kamu. Aku mau klarifikasi, cepet ketahuannya suka sama kamu, tapi dia kalau untuk komitmen bakalan kayak aduh ntar deh gitu loh, aduh enggak deh kalau komitmen dalam waktu deket, enggak deh, aduh gue masih kayak gini, gitu-gitu sih kata-katanya sih. Yes, kalau ketahuan saling sukanya sih sebentar, dalam waktu sebentar ini udah ketahuan saling suka. Oke, itu yang aku mau bilangin, clear kayak gitu. Tapi dia masih ngerasa mentok, bener nggak ya kamu bisa jadi star dalam hidup aku gitu, bener nggak sih ini our story udah written in the sky, written in the star gitu-gitu. Berat, langsung gua sendawa. Yes, dia soalnya punya beban sih, pernah gagal sih, mungkin pernah gagal karena di sini ada the justice. Yes, of course, man holding a coin dan let go. Gagal sih bukan berarti kayak cerai doang, tapi mungkin pernah putus, yang putusnya memang putus itu nggak pernah ada yang baik-baik banget, tapi ini kayaknya putusnya berantem parah, yang hancur banget sih. Makanya kayak dia aduh nanti dulu deh kalau yang harus komitmen gitu sih. Kita lihat lagi sifatnya, ada di sini ada the hangman sih, udah aku bilang ada the justice lagi, oh my god, dan ada five of cups, getting lost, feeling lost. Di sini bottom of decknya ada three of acrons, three of wands, foresight, ngomong ya kan bener, foresight tentang exploration. Dia nge-explore tuh, orang yang suka eksplorasi dan suka kayak pergi kemana-mana, entah memang suka pergi maksudnya suka traveling, atau sesimpel tadi aku bilang dia nge-explore kamu, dia nge-explore orang-orang yang lain, dia nggak mau cinta sesaat doang. Jadi mendingan banyak gebetan dibandingin nanti banyak selingkuhan, dia mikir kayak gitu. Jadi dia bener-bener mau pakemin kamu yang terbaik apa enggak, dan dia lagi nyari perspektif, bener-bener seperti the hangman. Dia bakalan dalam kutip ya, kamu ngerasanya digantungin sama dia, kamu ngerasanya nih orang nih bener gak sih suka sama gue, kayaknya kok nggak gantungin gue, kayak gitu-gitu sih. The hangman ada perspektif di sini dan ada the patient, sabar. Kalau kamu mau sama orang kayak gini, kamu harus sabar. Berasa di aku, soalnya dari tadi aku sama sekali nggak ada manipulasi kartu ya, tapi tadi waktu aku shuffling ini sambil aku mikir di otak aku, tadi mikirnya ini kok kayak sebentar, kayak gitu. Aku mau bilang dulu yang tadi di otak aku, ini rasanya sebentar, cuma feeling atau insting aku ngerasa lama. Ini satu, otak aku bilang sebentar, insting aku, hati aku bilangnya ini lama. Ini apa sih sebentar lama, sebentar lama? Aku sambil ngeliatin kartu dan langsung berasa konklusinya atau kesimpulannya. Ini bakalan PDKT-nya mungkin kelihatannya dia emang ngedeketin gue itu sebentar, dalam waktu sebentar kamu tahu dia suka sama kamu. Cuma untuk klik momennya dia bakal ngajakin kamu pacaran, atau ketika udah pacaran ngajakin kamu untuk serius, itu lama banget. Kayak get a commitment-nya itu lama banget, klik momennya. Karena yang tadi aku bilang, dia nggak mau asal. Mendingan kayak seakan-akan dia ngeghosting sama kamu berkali-kali, anggapnya kayak gitu ya, tapi nanti dia ngasih tauin, ya gue emang punya pasangan banyak, gue emang kayak masih flamboyan nih, kemana-mana nih gue kelayapannya. Cuma ya karena gue masih kayak ngegantungin semua orang, gue nggak mau nanti salah perspektif lagi gitu tentang orang. Aku rasa kayak gitu. Di sini ada five of shell, ada hope. Dia tuh hopeless, dia pengen ada hope lagi di hidupnya, tapi nggak gampang gitu loh. Yang tadi aku bilang, man holding a coin, dia butuh let go sama orang yang dulu. Jadi makanya ini agak lama untuk bikin dia tuh ayo yuk lu orangnya gitu. Balik lagi di sini ada the justice, dua kali dapat the justice, ini satu, ini dua, the justice. Ada truth dan clarity. Yes, harus putih sama dia. Dia benar-benar harus tahu semua kebenaran tentang kamu. Kamu adalah orang yang paket lengkap nggak menurut dia. Dan dia pun juga harus tahu kebenaran tentang dirinya dia, beneran suka sama kamu apa enggak. Karena kalau enggak susah. Nah itu dia, di masa-masa itu yang agak lama nanti kamu tuh dapat komitmen dari dianya gitu. Karena dia harus tahu kamu tuh purpose atau bener-bener tujuan hidupnya dia apa enggak, goal dalam hidupnya dia apa enggak. Banyak juga yang memang karena goal dalam hidupnya belum kecapai. Di sini ada koin, di sini juga koin. Mungkin dia juga lagi banyak urusan ya, gitu, yang bikin dia ya belum mau cinta. Tapi aku sih lebih ngerasa sih banyaknya sih memang dia harus let go the past life. Oke, pile number 3. Kita ambil ini. Oke, belum. Oke, kita ambil ini. Sifat ciri karakter dia. Deception, lihat deh. Dia tuh apa ya?
masih iri sama, masih nggak move on sama masa lalunya dia, entah orang yang nyakitin dia tapi udah bahagia, atau dia iri tentang orang lain yang kayak udah bagus karirnya makanya dia mau ngejar karir gitu-gitu loh. Jadi dia masih pakai topeng. Di sini ada clarity, the justice, the truth and clarity. Di sini ada deception, orang yang pakai topeng, orang yang menyembunyikan banyak hal. Ini kan bertolak belakang. Nah, ini yang tadi aku bilang, dia tuh mentok sebenarnya, ada impas di sini. Dia butuh let go semua hal yang nggak baik, semua memori dan semua ya orang-orang yang nggak baik, hal-hal yang nggak baik di masa lalu, dia harus let go itu. Kalau enggak dia bakalan tipe yang kayak gini, Seven of sword, orang yang maju mundur. Seven of sword itu artinya orang yang on off kalau berhubungan. Nah, ini yang aku bilang, dia bakal ngegantungin kamu. Di sini dari awal ada kata-kata the hangman. Makanya bener-bener kamu harus doa, afirmasi supaya bondingan spiritual connection kalian tuh dapet banget, supaya mungkin dia makin cepet untuk tahu kalau kamu true love-nya dia. Tapi satu hal yang tadi aku bilang, tetap harus pakai logika kamunya. Kalau nanti kamu ketemu sama orang ini dan memang bener-bener orang ini nyebelin, tinggalin. Cari soulmate yang lain, it's okay, nggak apa-apa. Jangan ketipu sama kata-kata soulmate. Karena banyak juga soulmate yang, dalam tanda kutip ya, yang tricky atau yang ya kayak buaya juga. Karena dia juga punya banyak option loh, jadi hati-hati. Kalau kamu memang ngerasa terlalu sakit pacaran sama orang kayak gini, silakan cabut, nggak apa-apa. Seven lagi, stand your ground. Ini orang bener-bener keras kepala dan kayak mau menang sendiri. Ini orang tipe yang kayak apa ya, kalau udah punya satu pemikiran, ya itu pemikirannya dia, itu yang akan dia timbang. Kenapa aku nggak tahu kenapa dia stand sama groundnya dia, karena memang dia selama ini rapuh banget, dia sering banget punya masalah, dan dia mungkin juga orang yang one man show itu orang yang bener-bener kayak bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain sampai mencapai kesuksesannya. Aku lihatnya juga lumayan sukses orangnya, lumayan berhasil, lumayan pinter gitu-gitu ya. Makanya dia ngerasa kayak gue nggak bisa juga sih gitu sama orang yang menye-menye gitu-gitu lah. Banyak lah, aku ngeliatnya dia banyak banget pantangannya, ampun dah. Selanjutnya Five of Cups lagi datang. Emotional loss dapat 2 kali. Nomor 7 2 kali, emotional loss 2 kali, justice dapat 2 kali. Bisa jadi dia twin flame. Ini hubungan twin flame, makanya juga on off hubungan sama kamu. Dia sangat mencintai kamu, tapi dia tahu kalau terlalu sama kamu, punya sifat karakternya mungkin agak susah. Balik lagi, aku selalu bilang, twin flame itu seperti singa ketemu singa. Kalau satu marah, satu lagi marah, yang satu emosi, yang satu lagi emosi. Tapi kalau lagi menyenangkan, sangat menyenangkan, kayak anak kembar, punya kehidupan pribadi. Yang lain ngontrak, cuma kalian doang yang ngerti hubungan kalian ini. Tapi kalau lagi juga pasif, sama-sama pasif, kayak siput ketemu siput. Ini aku bilang, mungkin dia juga mempertimbangkan itu. Apakah bagus kalau gue ketemu sama orang yang terlalu mirip sama gue, misalkan kayak gitu. Karena aku ngeliatnya ini kemungkinan besar ini hubungannya adalah twin flame. Ini nih kan five of cups, seven kembar, angka kembar ya kan. Terus dapat the justice kembar juga of course, dan the justice sama the star juga kan sesuatu yang kembar karena dia menimbang sesuatu yang sama. Nah, aku ngeliatnya memang kemungkinan besar ini adalah hubungan twin flame. Di sini ada solar plexus chakra. Dia orang yang semangat. Tadi aku udah bilang ini orang yang semangat banget, antusiasmenya tinggi. Ini udah berasa dari awal kita ngereading tadi ya, shuffling tadi. Aku akan ngambil ini bisa aku akan secara intuitif melihat ini adalah perbedaan apa dengan file number 2. Oke. 3 dan 6 aku ngeliatnya dia perbedaan umurnya 3 tahun. Gak tahu kenapa gue ngeliatnya ini perbedaan umur. Dan 6 ini adalah 6 bulan minimal kamu itu PDKT-an, baru nanti ketahuan kayak gimana. Entah 6 bulan habis itu komitmen, tapi aku ngeliatnya enggak, 6 bulan ini bukan komitmen. 6 bulan ini memang masa PDKT-an kamu, baru nanti mungkin pacaran atau kelihatan dia suka sama kamu. Mungkin 6 bulan ini dia bakalan kayak on off, dia bakalan ngegantung-gantungin kamu. Aku lihatnya kayak gitu. Ini bukan hubungan yang sebentar menurut aku. Untuk PDKT-an aja dia baru mau 6 bulan baru kayak yes, kayaknya gue deketin lo banget deh gitu loh. Dia baru ngeklik momennya kayak gitu. Karena dia terlalu keras kepala dan terlalu banyak topeng. Di satu sisi dia butuh banget juga mengetahui semuanya, mengetahui isi hatinya, dia bener-bener suka sama kamu apa enggak, dan mengetahui isi hati intinya mengetahui isi hati dia dan kamu bener-bener nggak saling suka. Aku ngata kayak gitu. Kita lihat lagi teman-teman, ini kita lihat dari cakranya dia yang lebih dominan supaya bisa ngeliat sifat ciri karakternya dia.
ini bakalan lumayan panjang ya. Apa yang hari ini, cuma it's okay, aku ngeliatnya memang pas banget. Oh my god, ini adalah terbanyak. Tadi yang nomor 1 cuma 2. Oke, di sini ada Citrin, keluar lagi Citrin. Iya, ini mah hubungan yang twin flame, hampir semuanya sama. Ini hijau-hijau, di sini ada Tiger Eye. Ini tentang ini. Oke. Aku ngeliatnya memang orangnya tadinya ragu sama kamu, banyak keraguan sama kamu, tapi once dia suka sama kamu dia baper banget, karena di sini hijau dan hijau ini melambangkan cakra hati. Ini bener-bener kayak pas suka sama kamu, kayak istilahnya ginjalnya dia juga dia kasih ke kamu sih. Aku rasa kayak gitu, dia baper juga. Ini hampir sama kayak paling number one, kalau udah suka sama kamu suka banget, tapi ini orang yang ragu banget sama kamu. Dia excited sama kamu, dia tahu gue punya sesuatu nih di hati buat kamu nih paling number two, tapi dia nggak tahu ini apa karena dia terlalu banyak topeng. Dia butuh waktu untuk tahu kebenarannya, clarity. Dia tuh bener-bener suka banget sama kamu apa enggak, dan dia juga ragu sama dirinya sendiri kalau dia bisa sama kamu. Nggak tahu keraguan tentang apa, entah karena level hidup atau karena memang dia memang aslinya player atau playboy, playgirl, dan dia juga mungkin suka di ghosting, bisa jadi, dan dia ngerasa kayak aduh bisa nggak ya gue tuh beneran punya komitmen sama orang, kayak gitu sih. Aku ngeliatnya kayak gitu. Padahal kalau aku ngeliatinnya ya, umur kalian tuh nggak beda jauh. Umur kalian tuh cuma 3 tahun, kemungkinan besar tuh 3 tahun doang, tapi dia butuh waktu lama, lumayan lama, 6 bulan untuk memastikan dia bener-bener pengen jadi gebetan kamu yang bener-bener gebetan gitu loh, bukan punya option seperti ini banyak banget gitu. Nah, ini aku bilang lumayan lama, ini ngegantung-gantungnya lumayan lama. Jadi ya terserah kamu nanti pas ketemu sama orang ini, kamu betah sama orang kayak gini apa enggak, atau enggak. Kalau enggak ya udah tetap sama deket sama orang lain juga nggak apa-apa, selama kamu belum pacaran terus selingkuh ya nggak apa-apa menurut aku kalau deket sama banyak orang dulu ya, biar kamu juga bisa menimbang mana yang terbaik ya, gitu ya. Oke, sekian dari aku plan nomor 2, semoga ini bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini, dan sekarang Roro di file nomor 3 dengan Bang Si Gelang Aura. Ini gelang premium collection aku. Biasanya aku bilang kan harganya 100.000, ini harganya 125.000, beda dikit lah ya. Tapi lihat deh cantiknya, luar biasa, karena memang ini dari 3 jenis kristal yang berbeda, dan semuanya ini AAA semuanya. Kalau kamu lihat tuh, lihat beningnya minta ampun. Yes, beda ya dikit ya. Silakan beli teman-teman di Instagram aku, support aku, asik. Oke, bisa konsultasi juga ke aku kalau memang kalian pengen konsultasi dulu kalau mau beli. Harganya 100 sampai 125.000 aja per satu gelang, jadi nggak mahal-mahal kok. Oke, kita akan mulai teman-teman. Sebelum mulai pasti aku shuffling sedikit-sedikit. Habis itu kita semprotin ini sambil kamu doa dan tarik nafas. Oke. Ini juga ada di jualan aku, paket proteksi. Nggak ini doang dapetnya, tapi salah satunya ini untuk ngeprotek kamu dari banyak hal ya. Misalkan kayak kamu ketemu sama orang dulu tiap hari, jadi energi kecampur-campur. Ada juga yang mungkin pakai black magic, penglaris, dan kamu jadinya jadi lebih gampang ketarik energinya kan sama orang yang kayak gitu. Nah, ini bisa dibantu pakai paket proteksi juga. Balik lagi, nanti tetap harus konsultasi ke aku, kamu butuhnya apa gitu. Nggak mahal kok, harganya ini sepaket udah segala macam, isinya 200.000 aja ya. Dan sifat sikap karakter orang yang kamu suka, nanti orang yang suka sama kamu, yang datang, soulmate-nya kamu. Kita lihat ini orang aku ngeliatnya lumayan buru-buru, malah agak beda dibandingin pile number 1 dan pile number 2 ya. Kita lihat, ini hanya insting, ini hanya feeling aku belaka apa gimana. Yes, ini orang lumayan buru-buru banget, dia nggak tahu suka sama kamu apa enggak, tapi kayaknya suka doang udah langsung dia kejar sama kamu. Nanti di perjalanan baru dia kayak suka nggak ya. Kita lihat, nggak mungkin 100% feeling tuh benar, karena feeling belum tentu insting ya. Apalagi ya, aku lihat belum dapet sih. Sifat ciri karakter orang yang nanti datang di dalam hidup kamu, your soulmate teman-teman. Kita lihat
Seven of Wands. Oke. Ada Five of Wands tadi juga keluar ini. Ada the Knight of Pentacles, yes. Bottom of decknya ada the Magician. Wow. Wow. Luar biasa. Orang ini unik sih cara deketinnya, dan orang ini unik juga secara sifat. Dia lumayan keras kepala. Ini orang darah muda banget, kayak entah karena keras kepala atau egonya kenceng, atau memang dia itu seorang fighter, seorang pejuang gitu, warrior. Dia itu orang yang money oriented, bukan karena dia itu matre atau enggak. Aku nggak terlalu ngeliat kematrean di sini, tapi aku ngeliatnya memang dia ngejerin harta tahta dulu gitu loh, dibandingin harta wanita, alias bukan wanita doang tapi maksudnya pasangan. Aku ngeliat orang ini kayak ngerasa sesuatu yang material things itu lebih penting dibandingin memang nanti cinta-cintaan. Aku ngeliatnya gitu, mungkin dia lebih senang untuk berpendidikan, mencari apa pendidikan yang layak ya. Yang tadi aku bilang, di sini ada Seven of Wands, di sini ada Knight of Pentacles, yang artinya memang dia ngejar Pentacles atau ya semacam dunia materialistik gitu loh ya. Aku lihatnya kayak gitu. Kalau kamu ngelihat dia itu tipe yang di kesehariannya tuh sangat kalau dia motor atau mobil dia tuh bandel banget mesinnya, jadi dia tuh kayak hap banget. Tapi ketika nanti dia suka sama kamu, ini orang kok jadi nggak buru-buru. Makanya aku bilang tadi ini, waktu aku shuffling dari awal, waktu aku shuffling kartu tarot ini, seakan-akan dia buru-buru, tapi nggak tahu buru-buru apa. Aku juga kayak feeling aku kayak kayaknya belum dapat gitu, kayak nggak dapet gitu, ini apa sih buru-burunya. Nah, ketika aku ngeliat tarot ini kayak lebih clear, ya akhirnya lebih clear. Aku ngeliatnya memang dia orang yang hap banget gitu loh dia aslinya. Tapi waktu deketin kak ya, waktu deketin kamu, lagi proses mendekat dengan kamu, dia itu iya enggak gitu loh. Karena sebenarnya dia nggak ada ketertarikan fisik sama kamu pun juga sebenarnya kayaknya nggak bakalan tertarik untuk ke dia gitu loh. Dia ngerasa kayak fisiknya gue juga kayaknya kurang menarik kalau untuk ukuran si pile nomor 3. Jadi gitu. Jadi aku ngeliatnya aura atau energinya belum nyambung banget. That's why dia agak lama ke kamu, padahal tipenya dia, aslinya dia kalau berjuang di dalam kehidupan sehari-hari, dia tuh tipe orang yang gerak cepat, alias orang yang kayaknya ayo kerja ini lagi, gini gitu, ngerti gak sih? Tapi waktu sama kamu, yes, ada Five of Wands, dia itu ngerasa enggak deh, gue kalau sama dia bentrok. Entah karena dia tahu sifatnya kamu, mungkin gini, sifatnya kamu ceplos-ceplos, sedangkan sifatnya dia itu yang tadi aku bilang gak bisa diceplos-ceplosin, karena dia tuh orang yang dominan banget. Dia orang yang kayak keras banget kepalanya, jadi harus di treat atau dia harus dapat treatment dari orang itu lemah lembut. Nah, sedangkan kamu orangnya ceplos-ceplos. Nah, dia tahu kalian berdua nggak bakalan bisa nih kalau pacaran atau malah nikah, karena nanti bakalan ribut terus. Tapi dia tetap jalan sama kamu, dia tetap jalan walaupun lelet jalannya, karena dia tahu nih bakalan banyak bentrokannya, dan dia bakalan kayak menyeimbangkan diri dulu. Di sini ada the Magician, baru dia bakalan ke kamu karena dia tahu ini banyak halangan dan rintangan, dan dia pesimis di sini. Aku ngeliatnya dia orang yang super aktif, makanya dari aku bilang dia super aktif. Tapi dia bakalan ngeliatin auranya kamu atau energinya kamu seimbang nggak sama energinya dia. Yes, makanya ketarik energi gelang ini ya. Yes, jadi kayak ada something di aura atau di energinya kamu, sifat sikap karakter kamu yang dia tahu dia nggak bakalan nyambung nih. Untuk pertama-tama dia bakalan apa ya, mundur dari kamu, tapi nggak bisa mundur. Makanya dia akhirnya, nih kenapa nih gue nggak bisa mundur, udah deh, gue tetap deket sama pile nomor 3 tapi pelan-pelan, nggak mau ribet gue, karena gue kayaknya ngeliat perbedaan sifat sikap karakter kita tuh lumayan signifikan nih gitu loh. Tapi bottom of deck-nya ada the Magician. Aku ngeliatin at the end dia bakalan tahu gue nggak bisa pisah sama kamu nih, pile nomor 3. Ada kayak satu rasa yang dia nggak ngerti, mungkin dia nggak tahu arti maksudnya dia nggak tahu kalau kamu soulmate-nya dia atau apa, dia nggak tahu itu, tapi dia ngerasa gue nggak bisa pisah sama pile nomor 3, dan akhirnya dia yang dalam tanda kutip ya mulai mengalah dan mulai kayak beradaptasi dengan energinya kamu. The Magician itu kata-katanya tuh dia mencoba untuk menyeimbangkan semuanya, menyeimbangkan cara
cara dia kerja, cara dia berkomunikasi sama kamu, cara berpikirnya dia mungkin, dan cara dia nge-treat kamu gitu-gitu, cara dia deket sama temennya, terus waktunya dia untuk ketemu sama kamu, dia seimbangkan semuanya supaya bisa balance dan bisa ketemu gitu loh bondingannya sama kamu. Nah, dia mencoba banget, tapi itu dia jalannya lelet karena untuk sampai dia akhirnya mengalah itu susah banget. Kartu pertama ini adalah kartu sangat keras kepala. Kartu terakhir bottom of deck-nya kartu seimbang. Ini kan dua kontradiksi. Dua hal yang berkontradiksi banget. Nah, makanya aku bilang dia itu tadinya keras kepala banget dan dia ya udahlah nggak cocok sama pal nomor 3 gitu, orangnya kayak gitu. Tapi nanti dia bakalan mau beradaptasi dari dari hal sifat atau hal hal muda lagi. Umur kayaknya dia lebih muda daripada kamu, nanti kita lihat muda apa enggak, lebih muda. Tapi aku ngeliatnya sih karena Seven of Wands dan Knight of Pentacles ini bener-bener kayak sifat yang muda ya, darah muda banget. Antara memang dia lebih muda daripada kamu, atau yang tadi gue bilang sifatnya darah muda, jadi masih kayak on fire, masih excited, beluman mau cinta-cintaan banget, masih nyari temen, nyari pentacles aja, duit, terus pekerjaan, karir atau pendidikan gitu loh. Aku liatnya kayak gitu. Masih gampang pesimis soalnya nih orang, jadi maksudnya childish banget, masih sifat-sifat anak muda ya. Nanti dia baru agak bagus di aku ngeliatnya sih entah 1 bulan atau 1 tahun, beluman berasa di aku. Ini file yang lumayan aneh menurut aku, maksudnya aku belum dapet feel-nya banget ke arah dia. Makanya aku bilang nih orang memang juga nggak feeling banget, orangnya nggak kayak terlalu banyak mikir tentang cinta. That's why ketarik ke aku pun juga santai-santai aja ini orang. Nah, nanti aku lihat ini 1 bulan atau 1 tahun ya. Kalian deket baru nanti komitmennya tinggi, 1 bulan setelah deket apa 1 tahun. Kita lihat ya. Lumayan lelet tapi bisa jadi 1 tahun sih. But I don't know, kita lihat ya. Adjustment I require it, yes. Ini orang harus beradaptasi sama kamu, kamu pun juga harus beradaptasi luar biasa sama orang ini, dengan sifatnya orang ini. Kalau enggak kalian bye. Yang ada kalian berantem, terus habis itu baru deket, belum menjadi apa-apa, bahkan belum gebetan banget, masih kayak mau pra PDKT, masih mau jadi pra gebetan, ini udah bye. Udah I'm sorry goodbye, kayak gitu. Karena ini orang ini orang aneh banget. Orang ini juga nganggap kamu aneh banget. Jadi kayak kalian tuh berdua punya sifat yang beda banget. Entah warna kulitnya kalian beda banget, bahkan negara beda, suku beda, dari cara ngobrol beda, pokoknya kayak gitu-gitu beda. Makanya harus beradaptasi. Ini berasa banget. Ini demi Tuhan gak ada yang satupun yang aku manipulasi, gak ada satupun yang aku buka dulu kartunya. Ini misteri juga buat aku apa yang ada di sini. Dan yes, ternyata dari tadi yang aku omongin bener. Ini butuh kebijaksanaan dan butuh waktu untuk saling beradaptasi ya. Butuh banget ini. Kita lihat lagi dari sini. Ada Seven Chakra, Crown Chakra, ngomong tentang keimanan. Dia harus seimbang. Balik lagi tadi aku bilang seperti The Magician, dia harus seimbang. Dia harus tahu banget instingnya dia dari hati dan dari kayak apa ya. Insting tuh kalau Seven Chakra ngomong tentang kayak bisikan yang dia anggap memang bisikan ilahi. Ini bener nggak sih gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak dia harus dapetin ilham itu kalau emang kamu orangnya, soulmate adalah kamu, dan ini butuh waktu lama. Maka di sini ada Five of Wands, di sini ada kayak kupu-kupu, atau biasanya Five of Wands itu kalau nggak kupu-kupu si dragonfly atau capung, finding the light. Dia harus tahu dari si cahaya ilahi ini, dari the sun atau matahari ini, kamu bener-bener orang yang tepat nggak. Kalau nggak, dia nggak bakal mau, karena dia aneh gitu loh. Jujur aja dia aneh, dan dia nggak terlalu suka cinta-cintaan banget. Jadi ya udahlah, kalau emang nggak dia banget ya ngapain gitu loh. Ada grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Yes, dia pernah dibikin gila lah sama kisah cintanya dia, entah orang tuanya yang berpisah dan bikin dia trauma yang luar biasa. Aku ngeliatnya kayak gitu. Nggak sedikit di sini yang trauma dengan hal-hal yang bukan dia rasain, tapi dia ada di situ gitu. Misalkan kayak orang tuanya atau kakaknya yang dia lihat tuh, kakaknya tuh sebegitu menderitanya sama pasangannya gitu. Dia pernah kehilangan luar biasa kepercayaan diri, kepercayaan tentang cinta. Pokoknya dia pernah kayak ngalamin satu traumatik yang sebenarnya kalau dia tahu dia harus ke psikolog lah, istilahnya kayak gitu loh. Karena memang luar biasa ini orang kayak menutup dirinya. Seven of Wands itu orang yang kayak defensif banget, orang yang bener-bener dideketin gak bisa, tapi sebenarnya butuh orang.
defensif luar biasa, keras kepala, bebal, something like that, keras hati. Dan maunya tuh berantem mulu, kayaknya energinya panas. Kalau kamu lihat di sini banyak kan energi panas. Orange kuning panas gitu loh. Dan ya ini aku bilang, energinya panas dari dalamnya, dari dalam dirinya sendiri. Dia lebih suka untuk mencari hal-hal yang nyata gitu loh. Gue kerja ya pasti gue dapet duit, udah itu nyata, itu real, itu exactly bakalan dia dapetin. Nah dia tuh tipe orang yang kayak gitu, karena dia pernah bener-bener ngerasain kehilangan yang luar biasa. Entah memang ditinggal mati sama orang yang dia sayang, pasangannya, keluarganya, yang bikin dia tuh tawar hati, atau ya memang tadi aku bilang broken heart yang so broke gitu loh. Ya kita lihat lagi dari yang lain. Yes, lihat, senja banget hidupnya tuh, kayak sedih gitu loh. Kayak aku ngeliatnya dia tuh kayak hidup setengah mati tak mau kalau di masalah percintaan. Kalau kamu lihat tuh udah layu sebelum berkembang. Ini orang super pesimis. Tapi ketika nanti dia sama kamu, nanti benar-benar dapat momennya yang udah klik momen banget, dia tahu kamu itu yang bakalan bisa jadi completion dalam hidupnya. Tapi aku ngeliatnya di sini kata-katanya, tanpa aku melihat ini pun feeling aku udah kayak ngerasa, wow ini mah udah ngerasa hidupnya tuh kayak masih ada, akar hidupnya dia masih, pohon kehidupannya dia masih ada, cuma dia ngerasa kayak udah hidup setengah mati tak mau, udah tawar hati, udah dingin, dalamnya udah layu, dia udah nggak ada excited momen lagi tentang cinta, semuanya udah dilupain tentang kebaikan cinta. Aku ngeliatnya kayak gitu ini orang, wow berasa banget. Dan tetap aku bilang ini be careful sama orang seperti ini ya, Pile Number 3, karena energi negatifnya dia, kalau kamu itu nggak bisa seimbangkan, kamu juga jadi ikutan negatif. Ingat aku bilang, orang yang toksik tuh bukan toksik atau bahasa Indonesianya itu racun. Racun itu bukan sekedar oh dia itu player, oh dia itu buaya darat, oh dia itu manipulator, enggak sekedar itu. Oh dia tukang ghosting, dia tukang selingkuh, enggak sekedar itu doang toksik. Toksik atau racun juga hal-hal yang negatif. Misalkan dia pesimis luar biasa, apa-apa bawaannya pesimis, negative thinking, pokoknya orangnya pesimis banget. Ada juga toxic yang seperti kayak orangnya males, on off mulu hubungannya, males kerja atau enggak males untuk deketin kamu, orangnya terlalu pasif. Sesuatu yang terlalu itu kan gak bagus, apalagi sesuatu yang gak bagusnya itu ke arah yang pasif, ya makin gak bagus. Nah makanya aku bilang, hati-hati kalau kamu mau deket sama orang kayak gini, pastikan kamu memang energinya positif banget dan stabil. Karena kalau enggak, alih-alih kamu mau bikin dia jadi seorang magician, orang yang kayak yang seimbang, dan kamu juga jadi lebih seimbang, malah kamu disulap sama dia menjadi orang yang kayak dia, orang yang tidak seimbang juga, orang yang toksik juga. Be careful sama orang seperti ini. Banyak banget soalnya kejadian seperti ini. Kita mau dalam kutip ya menyelamatkan orang dari jurang, akhir-akhirnya kita juga jadi masuk ke jurang itu. Karena tarikan energi negatif itu pasti lebih kencang dan lebih dominan dibandingin energi positif. Vibration negatif itu lebih menyesatkan karena pelan-pelan tapi nyerang kita. Nah ini aku bilang, hati-hati sama orang seperti ini. Nanti kalau ketemu sama orang kayak gini, kamu juga harus mawas diri. Jangan terlalu keikutan kalau dia lagi baper mulu, terus habis itu juga lagi melo. Jangan terlalu kena banget energinya dia, tetap stay positif. Terus kalau lagi perang obrolan, perang komunikasi, udah biarin aja. Karena dia tahu kok at the end dia juga sebenarnya salah. Orang kayak gini nggak usah diperangin. Ini orang api banget soalnya, jadi jangan kasih api, kasih aja air, diemin aja, nanti juga mati sendiri apinya. Orang ini kayak gini. Ya. Kita lihat lagi dari yang lain, you are ready, yes. Dan di sini you are limitless, you can do anything you choose. Yes, kalau kamu lihat ini ada unicorn di sini. Dia lagi terbang lah, seakan-akan terbang kayak gini, dan you are ready. You are ready to, ya. You are ready to do anything you want, to do anything you choose. Tipe-tipe seperti itu, nanti pada akhirnya dia ready kok. Dia ready untuk ngelakuin ini semua, karena aku bilang tadi dia sebenarnya orang yang gercep. Balik lagi, ini adalah you are ready, seakan-akan dia adalah orang yang gerak cepat. Yes, gue ready untuk segala macam. Tapi memang banyak PR-nya dia dulu untuk kayak menyisihkan rasa negatif-negatif dalam dirinya ini, baru nanti kelar. Karena dia tuh bener-bener orang yang unik. You are limitless itu orang yang kayak bisa segala macam, tapi orang juga yang kayak orang yang unik gitu. Nggak semua orang kayak gini gitu loh. Aduh, ini orang anehnya gimana ya, gue nggak mau ngomong aneh, semua orang pasti aneh, tapi ya kamu tau lah maksud aku anehnya tuh ya, ini orang susah banget ya dideskripsikan dengan kata-kata. Tapi itu dia, kalau kamu sama orang kayak gini, nih orang sih susah sih
untuk ngelepasin kamu. Orang dia pernah tahu rasanya gak enaknya dihancurin sama masa lalunya, jadi dia bakalan kayak gila banget sama kamu. Walaupun mungkin gak kelihatan bucin ya, tapi dia bakalan ngejaga kamu banget sampai kamu maksudnya ini orang bisa jadi langsung yang jadi nikah sama kamu nggak lama setelah dia bener-bener yakin kalau kamu adalah orangnya. Soalnya dia cuma kayak butuh waktu sih, abis itu langsung the magician. Gila, ini orang yang bakalan nyulap kamu dari yang kayak lo teman biasa atau lo musuhnya dia, tiba-tiba jadi yuk kita nikah kayak gitu. Ini orang pesulap, istilah bisa nyulap hidup kamu yang tadinya hah jadi yang kayak makin apa sih Roro, tapi kayak gitu beneran, dari yang nothing tiba-tiba jadi everything kamu di hidupnya dia pun juga kayak gitu, ngerasa kamu nothing tapi tiba-tiba gue nggak bisa hidup tanpa file nomor 3 gitu loh. Aku ngeliatnya kayak gitu. Oh my god, ini pesulap. Oke, aku nggak lihat karakter, nggak ngelihat pendidikan apa gimana ya, maksudnya ternyata dia pesulap. Enggak, gue nggak mau ngambil ke situ. Tapi yang aku bilang tadi, dia ngejar karir ya apa segala macem. Oke, 1 udah keluar, aku akan ngambil 2 lagi. Karena kalau karir tuh agak susah ya kalau pick card reading ini, daripada nanti aku ngablu banyak banget. Soalnya tarot reader yang asal ngablu banyak juga yang bagus, tapi maksudnya banyak yang ngablu, dan aku ngeliat komen-komenannya, masa sih seorang ini gini. Kayak gue kesian aja sih menggantungkan harapan. Ya aku pengennya to the point ya, ini general reading, jadi gue nggak mau terlalu juga detail yang sampai pekerjaannya apa. Nanti kamu bakalan tahu kok pekerjaannya apa. Minimal kamu tahu sifat-sifatnya dia supaya kamu jaga-jaga gitu. Nanti kedepannya jangan terlalu baper atau jangan terlalu kemakan omongannya atau gimana. Aku lebih suka sesuatu yang bikin kamu punya jaga-jaga sarannya. Komunikasi, throat chakra, orang yang pakai logika mulu. Balik lagi tadi aku bilang ya kan, kuning semuanya. Dominan banget. Ini orang yang gerak cepet banget, pakai logika banget. Orang yang sangat pintar, maksudnya pintar, ngerti gak sih, kayak orang yang kayak mengerti tentang hidupnya dia, pakai logika aja udahlah gitu. Aku lihatnya kayak gitu. 9 of Wands lebih parah dibanding 7 of Wands. 7 of Wands dan 9 of Wands itu sebenarnya sami mawon. Orang yang sangat-sangat kalau udah tahu itu A ya A, nggak bakalan mau pindah dari A. Antara bucin atau memang orang yang keras kepala. Jadi dia kalau ngerasa udah A yang paling bener, ya udah A yang paling bener. Ini orang juga fashionnya juga itu tuh aja, bukan tipe orang yang kayak, kalau misalkan cewek, ada orang kan cewek suka pakai blazer vintage atau baju vintage, ya udah itu terus bertahun-tahun sampai baju vintage udah lagi nggak zaman juga tetap dia pakai itu. Dia ngerasa ya udah gue emang nyaman pakai itu. Nah ini kayak gitu juga orangnya. Tipe yang kalau udah kerja pakai celana jeans, pakai kemeja warna misalkan putih, abu-abu sama biru dongker, udah itu terus aja yang dipakai, motifnya nggak terlalu banyak. Nah aku ngeliatnya tipe-tipe yang secara general tuh kayak gitu, orang yang bukan old school tapi ya udah kalau udah itu. Nah makanya nanti gerak ke kamu pun juga lama, tapi kalau dia udah suka sama kamu, jeng langsung dinikahin, langsung komitmen jangka panjang. Cuma lama untuk beradaptasi di hal-hal yang baru. Kelihatan banget, soalnya dari sini tuh udah kelihatan banget dia tuh susah untuk beradaptasi di hal-hal baru. Makanya sampai fashion pun, sampai makanan pun kayak gitu. Tipe yang misalkan gampangnya gini, kalau makanan ini sama kayak aku mau sampai aku suka banget makanan Jepang, tapi kalau udah suka sama menunya ini dan ini, itu biasanya tuh hampir selalu itu terus. Paling aku ganti kalau misalkan aku ngeliat kalorinya terlalu besar, misalkan aku ganti yang lain, itu satu. Atau aku ganti kalau misalkan di minggu itu aku udah makan jenis makanan itu udah terlalu sering, kan nggak boleh juga, kita harus ganti-ganti jenis makanan ya supaya gizinya seimbang. Nah aku baru ganti. Kalau enggak itu sampai gua sebosen-bosennya bertahun-tahun pasti itu yang aku pilih. Bahkan aku sampai jarang liatin menu gitu loh. Nah aku kalau makanan kayak gitu, nah dia tipe yang hampir semua aspek hidupnya kayak gitu, fashion, makanan, bahkan untuk suka sama orang pun juga kayak gitu. Dia lelet untuk suka sama orang, pertimbangannya banyak, tapi kalau udah dia udah ngerasa secara logika dan secara komunikasi kalian itu bagus, kalian bisa cocok, walaupun ya kadang-kadang ada cekcok ya, tapi overall cocok, dia bakalan bersinar banget, dia bakalan ngejer kamu. Tadi aku bilang hap banget, langsung disulap hubungan kalian yang tadinya nggak ada apa-apa, langsung yang kayak mungkin dia posting foto profile picture-nya langsung bareng sama kamu, langsung yang to the point seperti itu.
Aku lihatnya kayak gitu karena bottom of deck-nya dari tadi aku mau bilang ini, bottom of deck-nya adalah Triumph. Di sini ada si apa namanya? Di sini ada si The Chariot. Wow, Chariot itu adalah pejuang atau kesatria, satu-satunya kesatria di tarot yang ada di Major Arcana, yang artinya memang sangat dominan. Jadi dia kalau udah ngejerin orang, udah ngerasa triumph atau ngerasa nyaman sama orang itu, sama kamu nih ya, wah dia kejerin kamu gila-gilaan beb, gila-gilaan beb, aku nggak bohong, luar biasa. Nah makanya aku bilang dia itu butuh waktu, memang lumayan lama, tapi nanti kalau udah lama, udah dapet, kamu yang nanti dikejar-kejar, ayo lu mau nikah sama gue nggak, udah ayo kita ketemu orang tua kamu, ayo gini-gini gitu. Ini orang yang kayak gitu. Tapi selama masa itu ya kamu yang banyakin apa ya, banyakin mawas diri. Kalau nggak kamu dalam tanda kutip ya, kamu ikut-ikutan gila sih, karena dia tuh terlalu dominan, tapi dominan ke arah yang lumayan negatif awal-awal. Darah muda gimana sih, aku nggak bilang darah muda jelek mulu, tapi kalau masalah ego, wow, darah muda you know gimana kan. The Emperor, stability, pasif, semuanya ya kan. Ini orang sebenarnya gercep ini ya, tadi ini file nomor 3 semuanya mau keluar kartunya. The Temperance, balance, udah aku bilang dia bakal ngebalancing, dia bakalan kayak apa ya, beradaptasi dulu ya. Oke, baru nanti ke kamu. The Temperance, Eight of Sail, bingung. Dan di sini ada Eight of Feathers. Oke, bisa jadi dia adalah twin flame kamu, makanya hubungannya on dan off, tapi aku nggak terlalu kelihatan di sini apa ya, kalau ini adalah seorang twin flame ya, belum terlalu kelihatan banget karena Emperor, habis itu Emperor juga nggak ada yang lain, baru ini doang yang bener-bener kayak angka kembar. Tapi apapun itu, aku belum lihat ya, sorry ya, tapi apapun itu yang aku lihat memang bener-bener dia itu harus apa ya, harus klik banget sama kamu, kalau nggak kamu masih di compare dengan gebetan yang lain, segala macam, mungkin dia masih gagal move on. Aku lihatnya auranya kamu harus keluar banget di matanya dia, baru dia tuh suka sama kamu. Mungkin kamu harus pakai gelang ini kalau lagi deket sama orang kayak gini, biar auranya kamu tuh keluar banget gitu loh, biar kamu tuh merasa kalau biar dia tuh ngerasa kamu emang bener-bener bersinar banget. Karena aku ngeliatnya memang dia butuh apa ya, butuh kekuatan dan butuh keberanian sih untuk deket sama kamu. Butuh apa ya, butuh rasa ya, butuh rasa yakin kalau mau sama kamu. Dan rasa yakinnya itu memang lama, karena di sini ada The Temperance juga ngomong tentang balancing, bener nggak sih kamu tuh bisa bikin hidupnya dia tuh harmoni dan memang balance gitu loh. Ini aku bilang dia mencoba untuk jalan sama kamu, coba untuk berkomunikasi sama kamu, tanya sama Tuhan of course, tapi itu dia aku bilangnya, dia bakalan jalannya lelet karena dia butuh kepastian di dalam dirinya juga. Makanya kamu juga harus sabar luar biasa. Ini sampai sama kayak nomor 2, kalau kata-katanya sabar, ini harus sabar banget sih kamu sama dia sih, karena dia pun juga kayak mencari klik momennya lama banget. Dia harus kayak dapet klik momen baru dia ayo gerak gitu, bener-bener barulah nanti geraknya tuh gerak yang sangat cepet. Ini dua hal yang kontradiktif, ini jalannya lelet, ini jalannya cepet. Tapi ketika memang dia udah ngerasa yakin sama kamu, ada Triumph di sini, wah dia jalannya cepet banget. Lihat rambutnya sampai kayak gitu ya. Jadi memang ini memang luar biasa, dan dia bakalan kayak do anything untuk kamu. Dia bawa nama kamu, istilahnya tuh dia tuh memperjuangkan kamu segila-gila ini. Awalnya dia memperjuangkan dunianya dia, materialistik segala macem, material things, tapi kalau dia udah sama kamu, dia berubah, dia tuh kemana-mana tuh bawa kamu. Ini sesuatu yang beda banget. Makanya aku bilang dia bakal nyulap dari hal yang dia sifatnya begini jadi begini demi kamu. Tapi ya itu dia butuh waktu, enggak cepet gitu loh, karena aslinya dia memang The Emperor, dia orang yang fokus ke masalah hal-hal yang memang menurut dia penting. Dia kayak raja hutan, kalau mungkin dia juga memang kayak banyak tanggung jawab. Aku ngeliatnya lama-lama ke arah situ ya, dia bukan masalah sifat, tapi memang dia banyak tanggung jawab. Yang tadi aku bilang dia one man show, mungkin nggak ada yang bisa diharapin dari hidupnya dia selain dia mungkin punya orang tua, atau mungkin dia single father, single mother, punya orang tua yang diurusin, atau punya adik yang harus dia nafkahi, something like that, yang bikin dia tuh kayak aduh cinta antar dulu deh. Dan ini yang mungkin bikin dia juga terlalu banyak egonya, karena selama ini dia tuh kayak jadi kepala keluarga, walaupun mungkin nggak kepala keluarga secara bener gitu ya, secara nyata dia masih punya ayah ibu, cuma kayak dia seakan-akan kepala keluarga di situ.
dia yang bener-bener ngebangun rumah itu. Dan pastilah orang yang kayak gitu egonya tinggi karena mungkin capek secara hati, capek secara badan gitu. Di sini ada separation, pernah juga separation sama apa ya, sama orang-orang sekitarnya. Terus ada not enough dan death. Aku ngeliat orang ini memang minder, auranya juga jelek. Dari awal aku udah ngeliat memang ini orang pesimisnya luar biasa. Makanya mungkin dia juga on dan off waktu nanti deket sama kamu. Dia ngerasa not enough, dia ngerasa nggak cocok sama kamu, dia ngerasa kurang layak buat kamu. Gitu-gitulah pokoknya lah. Dan di sini ada healthy choices, yes. Nanti lama-lama dia tahu apa ya, option ke kamu adalah option yang paling benar. Akhirnya dia ngajakin kamu ngedate, intinya kayak gitu. Tapi awal-awalannya dia ngerasa not enough, entah karena memang kastanya kamu berbeda, pentaclesnya kalian berbeda, mungkin dia bawahan kamu atasan, atau sebaliknya, atau secara pendidikan beda. Pokoknya dia ngerasa frustrasi di hubungan ini. Ada titik rendah dan tinggi yang nggak balance di antara kalian berdua, dan dia ngerasa aduh jangan deh gitu-gitu. Dia ngerasa seperti itu. Tapi akhirnya dia ngerasa healthy choices di antara kalian berdua adalah saling deket. Aku ngerasa kayak gitu karena ya itu dia, aku bilang dia tuh butuh waktu untuk beradaptasi dan untuk mengolah ini semua. Dia butuh waktu untuk balancing. Di sini ada the temperance, dan the temperance juga ngomong tentang ketuhanan. Dia lagi menimbang dan nanya sama Tuhan. Nah ini aku bilang, nah once dia udah dapet klik momennya, dia bakal ngejerin kamu bar banget gitu. Jadi sambil didoain, sambil juga kamu tanya sama orang-orang sekitar kamu, baiknya kayak gimana, bagusnya kayak gimana di hubungan kalian. Sambil juga dilihat nih prosesnya gimana nih, dia senaif apa nih, dan segercep apa nanti ke depannya sama kamu. Atau memang on off-nya nyebelin. Ya udah, kalau on off-nya nyebelin, kamu cari another soulmate atau soulmate yang lain juga nggak apa-apa. Ingat, soulmate nggak 1-2 orang. Jadi kamu bisa nyari yang lain. Jangan terpaku sama satu soulmate ini aja. Kalau soulmate ini memang sangat menyebalkan, ya mendingan jangan. Ya, jangan habisi waktu kamu untuk orang yang nggak mau menghabiskan waktunya untuk kamu gitu loh. Jangan bodoh juga, harus pakai logika juga. Ingat, soulmate tidak satu doang, soulmate banyak. Ya, itu yang aku mau kasih tauin. Jadi nanti kamu yang tahu ini adalah orang yang tepat buat kamu apa enggak. Oke, thank you so much pal nomor 3. Segini aja dari Roro. Semoga ini bermanfaat buat kamu. Sebenarnya aku mau lihat ini sih. Tunggu deh bentar deh. Aku mau lihat ini. Aku pal nomor 3 ini tadi hampir aku nggak pakai ini karena aku ngeliatnya memang ini orang lebih muda. Tapi coba kita lihat ya. Oke, bener, ini twin flame. Itu yang aku mau lihat. Ini orang twin flame sama kamu. Terus habis itu satu-satu, yes, lumayan cepet deketnya, tapi progresnya lama. Jadi nanti ketemu habis itu kayak on off bisa sampai 1 tahun, to be honest. And then juga kayak dia tahu kamu the one-nya buat dia, true love-nya dia. Tapi ada satu hal yang bikin kamu tuh nggak connect sama dia. I don't know apa, tapi ada satu, aku ngeliatnya ada satu hal yang bikin dia ngerasa kayak gue mundur aja. Entah yang tadi aku bilang pekerjaan kalian, atau memang suku kalian, atau memang kayak ada sifatnya kalian yang bikin dia ngerasa pesimis banget. Ada satu hal yang bikin dia tuh kayak mau mati. Udah deh, cabut aja deh, gue nyerah deh sama pal nomor 3. Itu yang aku lihat. And then umurnya nggak terlalu beda jauh. Kayaknya pal nomor 1, 2, 3 umur nggak beda jauh sih. Cuma aku masih punya insting kalau misalkan dia itu lebih muda pemikirannya. Jadi lebih darah muda. Entah memang beda 1 tahun dia lebih muda, atau memang ya memang dapatnya dia lebih muda aja ya sifatnya, tapi mungkin dia lebih tua umurnya. Kan banyak tuh orang lebih tua umurnya tapi sebenarnya sifat lebih muda, itu banyak banget gitu. Kita lihat dari sini. Yes, pas komunikasi ya. Di sini ada warna merah hampir sama kayak nomor 2. Ini bener. Aku ngelihatnya memang nih ada citrin juga. Ini bener, ini sama semua sama pal nomor 2. Padahal di sini isinya banyak banget. Yep. Skenarionya beda tapi ininya sama. Aku ngeliatnya memang kayak ini nomor 1 ya. Dia butuh balancing. Dia butuh banyak waktu untuk ngobrol sama kamu supaya dapat yakin gitu, dapat yakin di hatinya, oh ya ini orangnya gitu loh. Tapi nanti kalau misalkan dia udah sama kamu, dia bakal ngejerin kamu luar biasa. Ini excited moment, dan di sini ini warna hijau ngomongnya tentang hati. Jadi kalau dia udah dapet hatinya kamu, wah udah, kamu tuh udah kayak ratu atau raja di hatinya dia. Cuma lama dibandingin 1, 2, dan 3. Pada nomor 3 kamu yang digebetnya lumayan lama sampai nanti dia dapet klik momennya ke kamu. Oke, menurut aku cukup sekarang. Udah cukup. Thank you so much teman-teman pal nomor 3 udah nungguin aku. Semoga ini bermanfaat buat kamu. Sekali lagi,
Dan semoga bisa kasih clue ke kamu nanti kalau ketemu sama orang kayak gini harus kayak gimana nanggepin sifat sikap karakternya dia. Oke, sekian dari Roro, sampai ketemu di readingan berikutnya beautiful souls. Bye-bye.